Terkadang, seseorang yang melakukan suatu kejahatan bukanlah memang karena dia jahat, melainkan karena keadaan yang memaksanya untuk berbuat jahat. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang sangat unik dan seru sekali, berjudul Cobra 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan sebuah acara yang mana si MC yang memimpin acara tersebut mengumumkan tentang pembicara dalam acara tersebut adalah seorang pengusaha muda yang sangat sukses yang memiliki perusahaan di 175 negara. Dan selain sukses, dia juga adalah seorang yang dikenal baik hati, penyayang, berbelas kasih, selalu membela kemanusiaan, rajin menabung, tidak sombong, dan sayang sama si emak. Dia bernama Rajiv Rishi dan perusahaannya yang bernama Rishi Corporation. Dan inilah dia bebenguk dari si Rishi, sang pengusaha muda yang sukses pemilik Rishi Corporation, di mana dalam acara itu dia berbicara tentang masa lalunya, di mana saat ayahnya meninggal dan mewariskan seluruh perusahaannya kepada Rishi, semua orang meragukan Rishi akan bisa memimpin perusahaannya dengan baik, bahkan banyak orang yang mengolok-ngolok dirinya. Tapi meski begitu, pada akhirnya Rishi bisa membawa perusahaannya masuk ke dalam 5 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Dan itu adalah kebahagiaan bagi Rishi, menjawab keraguan semua orang dengan pencapaian dan keberhasilan, ungkap Rishi. Dalam acara ini, si Rishi ini terlihat sangat bijaksana dan tidak sombong. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang sangat jahat, di mana perusahaannya banyak merugikan masyarakat luas, seperti menyebabkan keracunan udara yang mengakibatkan ribuan orang meninggal, sehingga banyak orang berdemo untuk menutup perusahaannya. Namun meski begitu, dia malah semakin mengembangkan perusahaannya. Bahkan dia menghabisi setiap orang yang berani menentangnya dalam mengembangkan perusahaannya. Tidak peduli itu orang biasa ataupun pemerintah, semua yang menentangnya akan berakhir di alam baka. Termasuk seorang CM baik hati yang berani menentang dan menutup perusahaan Rishi, harus berakhir meregang nyawa karena berani menentang Rishi. BTW, CM itu kalau di Indonesia sama dengan ketua menteri ya guys. Kemudian kita berpindah ke kota Kolkata, di mana di sana ada seorang reporter yang bernama Nelai Yapan. Namun biar lebih mudah, kita panggil saja dia dengan sebutan Ngelai. Maksudnya Nelai. Ngelai mengkeleh hatunya, hehehe. Di mana si Nelai ini sedang menemui paman Rishi yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Kohar. Ini dia bebenguknya. Jadi, Kang Kohar ini adalah paman Rishi yang biasa disuruh oleh Rishi untuk menyewa orang untuk membunuh target Rishi. Dan untuk membunuh setiap target Rishi selama ini, Kang Kohar selalu menggunakan jasa dari anak buah Nelai, termasuk pembunuhan yang dilakukan kepada Pak CM, itu dilakukan oleh anak buah Nelai. Di mana tempat sauna ini adalah tempat biasa Kang Kohar menemui Nelai, kalau Kang Kohar akan memberikan sebuah misi kepada Nelai. Termasuk di pertemuannya kali ini, di mana pertama-tama Kang Kohar sangat puas dan memuji kinerja dari anak buah Nelai atas keberhasilannya dalam menghabisi Pak CM. Lalu Kang Kohar meminta Nelai agar mempertemukannya dengan anak buah Nelai. Namun Nelai menolaknya karena anak buah Nelai sangatlah rahasia, di mana dia hanya akan bekerja jika Nelai yang memberikannya misi, dan tidak akan menerima misi dari siapapun kecuali Nelai. Bahkan untuk menemuinya saja itu tidaklah mudah, karena anak buah Nelai sangatlah hati-hati, sehingga untuk menjaga posisinya tetap aman, dia tidak mau menggunakan telepon, tidak mau menggunakan WhatsApp atau email sekalipun, sehingga untuk menggunakan jasanya hanya bisa dilakukan melalui Nelai seorang, ungkap Nelai. Dan kemudian setelah itu, Kang Kohar memberikan Nelai sebuah misi baru, yaitu membunuh Pangeran Skotlandia. Lalu kemudian Kang Kohar memberikan sekantung uang kepada Nelai yang ia simpan di bagasi mobilnya. Sehingga dengan melihat uang itu, Nelai kembali menelpon Kang Kohar dan mengatakan kalau tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Pangeran Skotlandia sekarang. Namun ternyata di tempat lain ada seorang hacker yang menyadap pembicaraan antara Kang Kohar dan Nelai, sehingga si hacker tersebut mengetahui tentang rencana pembunuhan terhadap Pangeran Skotlandia. Dan oleh karena itu, si hacker tersebut meretas server markas Interpol untuk mengirimkan pesan kepada Interpol agar menyelamatkan Pangeran Skotlandia. Dan hal itu membuat semua anggota Interpol sangat terkejut, karena meretas server dari Interpol adalah pekerjaan yang hampir tidak mungkin. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak bisa mencari tahu siapa yang meretas sistemnya dan tidak bisa menghentikan peretasan tersebut.
BTW, Interpol itu adalah semacam polisi internasional gitu ya guys. Sehingga oleh karena itu, Aslan salah satu petugas dari Interpol, ini dia parasnya, menelpon kepolisian yang setempat dengan pangeran untuk menyampaikan berita yang dikirimkan oleh si hacker yang masih belum kita ketahui siapa hacker tersebut kepada kepolisian di sana. Namun kepolisian di sana seakan menyepelekan berita yang disampaikan oleh Aslan karena pangeran dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi hari itu adalah hari pernikahan dari pangeran. Sehingga pangeran akan dijaga dengan sangat ketat. Di mana dalam acara itu, para petugas sudah memverifikasi setiap tamu di tempat pernikahan yang akan dilakukan di sebuah gereja melalui beberapa pemeriksaan keamanan. Bahkan para petugas bisa melihat setiap detail tentang setiap tamu dengan satu klik tombol di monitor. Bahkan melalui monitor tersebut, para petugas bisa mengetahui aktivitas setiap tamu dalam seminggu terakhir. Dan bukan hanya itu, para petugas juga dapat mengetahui tempat yang para tamu kunjungi dalam seminggu terakhir dan orang-orang yang ditemui para tamu dalam seminggu terakhir. Sehingga para petugas keamanan Pangeran Skotlandia mengatakan bahwa hari ini bahkan tidak ada orang yang bisa bermimpi untuk mencelakai pangeran. Ungkap si bapak polisi ini kepada Aslan. கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்க முடியுமா இன்னைக்கு அது anyways thanks officer. BTW, canggih bener ya monitor ini, sampai bisa menyampaikan data setiap tamu di sana dalam seminggu terakhir loh. Mungkinkah monitor ini adalah salah satu alat milik Doraemon yang diberikan kepada kepolisian Skotlandia? Ah, entahlah, saya juga beneran tidak tahu sekarang mah. Sumpah gak bohong, saya gak tahu. நாங்க பாத்துக்கிறோம். Dan karena mendengar penjelasan dari kepolisian Skotlandia, Aslan menjadi sedikit lebih tenang. Tapi untuk membuktikan dan melihatnya langsung, Aslan meminta bawahannya untuk menyiarkan acara pernikahan dari Pangeran Skotlandia. Sehingga bawahannya pun menyiarkan acara tersebut. Di mana acara pernikahan Pangeran Skotlandia itu menjadi pesta yang sangat megah dan disiarkan di mana-mana. Dan orang yang memimpin acara tersebut adalah seorang father yang bernama Aulus. Dan inilah dia sosok dari Father Aulus yang akan memimpin acara pernikahan dari Pangeran Skotlandia. Tapi kemudian di sebuah mobil, seorang kakek-kakek yang juga sedang menonton acara tersebut mengenali bahwa orang yang sedang memimpin acara pernikahan dari Pangeran Skotlandia bukanlah Father Aulus. Sehingga ia segera menelpon petugas keamanan di lokasi pernikahan untuk memberitahukannya. Namun sayangnya, HP dari para petugas sedang dikumpulkan agar para petugas lebih fokus kepada misi pengamanan pangeran. Sehingga si kakek ini tidak bisa menghubungi dan memberitahukan kebenaran itu. Kembali ke acara pernikahan, di mana Father Aulus palsu ini meminta semua orang untuk bernyanyi sebelum ia menikahkan pangeran dengan pasangannya. Dan di tangannya, Aulus palsu ini memakai alat pengukur suara. Lalu atas perintah dari Aulus, semua orang pun mulai bernyanyi. Suara yang dihasilkan dari nyanyian semua orang menghasilkan getaran yang menggetarkan benda-benda di sana. Dan di jam tangan Aulus, suara yang dihasilkan semakin naik menjadi 111 desibel. Namun semakin lama, suara yang dihasilkan semakin keras dan semakin menggetarkan benda-benda di sana. Dan saat alat pengukur suara di jam tangan Aulus mencapai angka 120 desibel, Tiba-tiba ada satu lampu yang pecah yang mengakibatkan baja yang mengikat lampu tersebut menjadi korosi. Sementara itu di tempat lain, si kakek yang di mobil tadi akhirnya dapat menghubungi petugas keamanan di pernikahan pangeran dan memberitahu petugas bahwa orang yang memimpin pernikahan bukanlah Aulus yang asli. Namun semuanya sudah terlambat karena Aulus palsu ini sudah memulai aksinya dan inilah yang terjadi. Di mana baja yang mengikat lampu di sana sudah benar-benar terputus. Namun sebelum lampu besar itu menimpa mereka, Aulus palsu terlebih dahulu menusuk pangeran dengan sebuah jarum yang membuat pangeran mati seketika. Lalu mendorong dan menyelamatkan pasangan pangeran dan semua orang di sampingnya agar tidak tertimpa lampu raksasa yang terjatuh. Dan setelah itu, Aulus palsu melarikan diri lewat jalur bawah tanah gereja dengan melewati lubang yang tercipta karena jatuhnya lampu tersebut. Para petugas pun berusaha mengejar Aulus palsu yang melarikan diri. Namun pada akhirnya mereka tidak bisa menangkap Aulus palsu, di mana para petugas hanya mampu menemukan Aulus asli yang disekap oleh Aulus palsu. BTW, inilah dia sosok yang menyamar menjadi Aulus. Dia bernama Mati Azagan. Namun biar lebih mudah, kita panggil saja dia dengan sebutan Mati. Ingat, Mati di sini adalah nama ya, bukan mati kehilangan nyawa lalu dikubur, oke?
Singkat cerita, Mati berhasil meloloskan diri, lalu pergi dari tempat itu dengan menggunakan kereta api. Dan seperti biasa, ia menyamar dan menggunakan identitas dari orang lain. Bingung nggak sih? Kok tiba-tiba langsung kayak gini? Hehe, sabar-sabar, nanti saya jelaskan kronologinya ya. Sebenarnya, kalau teman-teman menonton film aslinya, apalagi dengan subtitle yang acak-acakan, saya jamin teman-teman pasti akan lebih bingung. Hehehe. Karena filmnya main flashback-flashbackan, jadi hanya akan dimengerti saat flashbacknya selesai dijelaskan. Semuanya dimulai 20 tahun yang lalu, di mana saat itu Nela yang masih muda sedang kebingungan mengerjakan sebuah teka-teki hitung-hitungan di sebuah bis. Namun tiba-tiba Mati kecil menghampirinya dan merebut tebak-tebakan itu, lalu mengisinya dengan sangat cepat dan tepat. Hal itu membuat Nelai sangat terpukau dengan kemampuan Mati. Namun tanpa basa-basi, Mati mengatakan kalau dia membutuhkan uang. Lalu Mati menjelaskan kalau selama ini Mati selalu memperhatikan Nelai, di mana Nelai sering membawa tahanan keluar dan memberi mereka sebuah tugas. Lalu saat para tahanan itu kembali, mereka selalu berlumuran darah. Namun Mati selalu memberikan mereka banyak uang. Oleh karena itu, Mati meminta Nelai untuk memberinya uang, dan Mati akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nelai. Namun mengingat Mati yang hanyalah seorang bocil FF no skin, Nelai pun mencuekannya dan berlalu pergi. Sampai suatu saat, ketika ada seorang kolektor yang mempunyai bukti kejahatan yang dilakukan oleh Nelai, mencoba melaporkan dan memberikan bukti itu kepada Perdana Menteri, dan Nelai yang mengetahui itu sangat panik. Namun dia tidak bisa melakukan apapun, tapi Tiba-tiba Nelai melihat Mati, yang mana kemudian Mati meniru gaya orang cacat untuk mendekati kolektor. Lalu Mati pura-pura terjatuh dan berhasil mengambil kaset yang berisi bukti kejahatan dari Nelai. Dan hal itu membuat Nelai sangat senang dan kagum kepada kehebatan Mati. Sehingga sejak hari itu, Nelai mempekerjakan Mati untuk melancarkan misi-misinya. Dan atas pekerjaannya, Mati diberi banyak uang oleh Nelai. Namun di saat itu, Mati melihat penderitaan banyak orang yang diakibatkan oleh makanan yang tidak layak. Sehingga ketika Nelai memberinya banyak uang, Mati hanya mengambil 1 lembar saja. Sementara sisanya, Mati menyuruh Nelai untuk mempergunakannya untuk memberi makanan yang layak kepada anak-anak yang kesusahan tersebut. Sehingga sejak saat itu, anak-anak di sana dapat makan makanan yang layak dan sehat. Dan semenjak saat itu, Mati menjadi orang baik dengan cara yang jahat. Loh, gimana sih? Hehehe. Dari kejadian ini, kita mengetahui kalau sebenarnya Mati mempunyai hati yang penyayang. Namun dia melakukan banyak kejahatan hanya untuk mendapatkan banyak uang untuk menghidupi dirinya yang sebatang kara tanpa mempunyai orang tua dan menolong orang-orang yang juga senasib dengan dirinya. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan Mati kecil kini sudah menjadi dewasa. Begitupun dengan kejahatan yang ia lakukan. Yang tadinya melakukan kejahatan-kejahatan kecil, kini berubah menjadi kejahatan-kejahatan yang semakin besar. Di mana dia adalah pembunuh bayaran yang selalu disewa oleh Kang Kohar untuk membunuh orang-orang yang ditargetkan oleh Rishi. Termasuk Pak CM dan juga Pangeran Skotlandia. Dan disinilah semuanya terungkap. Dalam misinya membunuh Pangeran Skotlandia, pertama-tama Mati menyamar dan mengganti 1 bola lampu dengan sebuah bola yang berisi cairan nitrogen, yang mana dengan cairan tersebut dapat membuat baja menjadi korosi dan rusak sehingga membuat lampu terputus dan jatuh. Dan selain itu, Mati juga mempersiapkan jarum sianida yang digunakan untuk membunuh pangeran. Sehingga dengan ini, hampir semua pertanyaan rencana Mati dalam membunuh pangeran terjawab. Di mana pada intinya, Mati membunuh pangeran dengan jarum yang berisi sianida dan menjatuhkan lampu baja besar untuk membuat sebuah lubang yang menghubungkan ke jalur bawah tanah untuk melarikan diri. Lalu, setelah rencana pembunuhan dan pelarian sudah dipersiapkan, Mati menyamar menjadi supir Padar Aulus untuk menculiknya, dan kemudian membuat kostum untuk menyamar menjadi Aulus dan meniru gayanya. Dan begitulah kronologi perencanaan Mati dalam membunuh Pangeran Skotlandia. Oh ya, satu lagi, jika ada yang bertanya kenapa lampu yang berisi cairan nitrogen bisa pecah, itu karena memang lampunya sudah dirancang akan pecah apabila ada bunyi suara yang berukuran 120 desibel. Sehingga oleh karena itu, sebelum pernikahan dilakukan, Mati yang sedang menyamar menjadi Aulus mengajak semua orang untuk bernyanyi terlebih dahulu. Semua itu Mati lakukan untuk membuat suara sebesar 120 desibel. Dan untuk memastikannya, maka Mati menggunakan jam tangan pengukur suara.
Kembali ke markas Interpol, di mana saat itu Aslan dipanggil oleh seorang bapak-bapak ke ruangannya, dan di sana Aslan diberikan sebuah penelitian seorang mahasiswi sarjana dari India, di mana penelitian itu dikirimkan oleh seorang profesor bernama Bhavana, dan penulis penelitian tersebut bernama Judith, seorang mahasiswi dari Bhavana itu sendiri, yang mana pada intinya penelitian tersebut berisi tentang kesamaan pembunuhan yang dilakukan kepada Pangeran Skotlandia dan kepada Pak CM yang di awal film tadi. Dan penelitian tersebut diberi judul Cobra. Dan meski sebenarnya Aslan sangat meragukan penelitian tersebut karena penelitian itu hanya dilakukan oleh seorang mahasiswi sarjana yang bahkan belum lulus kuliah, tapi mengingat penelitian itu bisa menjadi sebuah petunjuk, maka Aslan berencana untuk pergi ke India untuk mempelajari langsung tentang kronologi kematian Pak CM. Dan jika memang ada kesamaan, maka kemungkinan pembunuhan terhadap Pak CM dan Pangeran Skotlandia dilakukan oleh orang yang sama. Sehingga dengan itu, maka Aslan akan mendapatkan sedikit petunjuk untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Lalu, kita pun dibawa ke Chennai, India, di mana di saat itu, Mati dan temannya, serta satu bocil yang merupakan anak yatim piatu yang dirawat oleh Mati, sedang menunggu kereta api. Lalu, dia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Mana, maksudnya Bhavana, di mana si Bhavana ini adalah orang yang telah mengirimkan hasil penelitian Judith kepada markas Interpol. Lalu, Bhavana menghampiri Mati dan memberikan undangan pernikahan dari muridnya dengan sangat kesal. Karena ternyata, Bhavana sudah lama mencintai Mati, sehingga ia meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah Mati sejak 4 tahun yang lalu. Namun Mati tidak kunjung menikahi Bhavana, sehingga ia selalu kesal ketika ada orang yang mengundangnya ke acara pernikahan, karena ia sendiri tidak kunjung menikah. Malahan, ia keduluan oleh murid-muridnya sendiri yang sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Bhavana juga menyebutkan kalau kakaknya Bhavana akan ke rumah Mati untuk mempertemukan Bhavana dengan seorang pria dan menjodohkannya. Dan Bhavana berharap kalau Mati akan menggagalkan perjodohan itu. Tapi uniknya Mati sama sekali tak mengatakan sepatah kata pun untuk merespon Bhavana yang sedang menggerutu. Lalu kemudian Bhavana menjelaskan kalau mencintai Mati itu sangatlah sulit. Karena Mati tidak mempunyai telepon, WhatsApp, ataupun email sekalipun. Lalu Bhavana menanyakan tentang mengapa Mati tidak kunjung mengakui perasaannya kepada Bhavana dan menikahi Bhavana. Dan mendengar ribuan kata dari Bhavana, Mati hanya terdiam dan tidak menjawab sedikit pun. Sehingga membuat Bhavana menjadi semakin kesal. வாயை திறந்து ஏதாவது பேசு இந்த கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி கியூட்டா லவ் பண்ண அது Sampai akhirnya kereta yang ditunggu pun sudah datang. Lalu mereka pulang bersama dengan menggunakan kereta api. Dan di dalam kereta api, Bhavana kembali memujuk Mati agar mau menikahinya. Namun lagi-lagi, Mati tetap mengacuhkan Bhavana dan tidak menjawab perkataan Bhavana sedikit pun. Sementara itu, Aslan sang petugas Interpol yang menangani kasus kematian Pangeran Skotlandia sudah tiba di India untuk mempelajari kasus kematian Pak CM. Di mana dia langsung disambut oleh kepolisian India dan petugas investigasi kasus pembunuhan Pak CM yang bernama Anan ini bebenguknya langsung mempresentasikan tentang hasil penemuannya dalam investigasi kasus pembunuhan Pak CM. Di mana Anan menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Desember Pak CM menghadiri sebuah acara dan dalam acara tersebut terdapat penjagaan yang sangat ketat di mana ada penjaga keamanan nasional dan 350 penjaga lainnya. Lalu ketika tiba giliran Pak CM untuk menyampaikan pidatonya, Pak CM ditembak oleh seseorang dari balkon lantai 8 gedung yang ada di samping tempat acara itu diselenggarakan. Dan peluru itu ditembakkan dari sudut lintasan 118 hingga 120 derajat. Lalu setelah Anan selesai mempresentasikan temuannya, Aslan berniat untuk pergi ke tempat pembunuhan Pak CM terjadi untuk mempelajari langsung kasusnya. நாளைக்கே கோயம்புத்தூர் போயாகணும். Dan ketika Aslan selesai dengan pertemuannya dan beranjak pulang, tiba-tiba ia diberitahu oleh salah satu petugas di sana bahwa ada seorang mahasiswi yang ingin menemuinya dan dia membuat sebuah keributan di kantor tersebut. Dan ternyata mahasiswi yang menemui Aslan tersebut adalah Judith, di mana ia mencoret-coret setiap kaca di sana dengan teori hasil penelitiannya tentang kematian Pak CM, di mana ketika Aslan datang, Judith langsung SKSD dan mengajaknya berkenalan. Lalu kemudian Judith menjelaskan bahwa memang benar kalau ada tembakan jarak jauh dalam proses pembunuhan Pak CM, tapi bukan tembakan itu yang membunuh Pak CM. Dan Judith pun menjelaskan semuanya, namun kali ini kita belum diberitahu tentang apa yang dijelaskan Judith kepada Aslan.
Singkat cerita, Judith selesai menjelaskan teorinya, di mana kesimpulannya, Judith menyebutkan bahwa dalam melakukan setiap aksinya, pembunuh tersebut menggunakan pola matematika, dan Judith yakin bahwa orang tersebut adalah seorang jenius dalam matematika, sehingga untuk mencarinya, Judith menyebutkan bahwa pembunuh tersebut pasti adalah orang yang hidup di bidang matematika. Kemudian setelah itu, Judith pun pergi. Bersamaan dengan itu, diperlihatkan keseharian Mati yang sebagai guru matematika. Dan selain guru, Mati juga merawat banyak anak yatim piatu bersamanya. Dan singkat cerita, malam pun poek. Lalu Mati yang selesai mengajar, ia pulang ke rumahnya. Namun di setiap ia pulang, ia selalu melewati seorang bapak-bapak pedagang yang selalu menggerutu. Namun Mati selalu mencuekannya dan berlalu pulang. good night. Keesokan harinya, Aslan telah sampai di TKP pembunuhan si M. Lalu ia mempelajari situasinya dan mengingat teori dari Judith, di mana Judith menjelaskan bahwa tidak mungkin si M ditembak dari balkon lantai 8 gedung di sebelahnya, karena dari sana bahkan si M tidak akan terlihat. Lalu, Judith mengajak semua orang untuk berpikir dan menganalogikannya kepada sebuah mobil, di mana jika sebuah mobil menabrak sebuah tembok, maka mobil akan memantul ke arah berlawanan. Tapi jika tabrakan itu terjadi pada suatu sudut, maka mobil akan memantul ke arah lain tergantung pada sudut. Dan jika mobil menabrak sebuah benda bergerak seperti kereta api, maka mobil akan memantul dengan cepat ke sudut lain. Dan dengan teori ini, Judith menyimpulkan bahwa sebenarnya penembakan kepada si M dilakukan dari dalam gedung. Hanya saja tembakan tersebut dipantulkan terhadap suatu benda yang bergerak, agar semua orang mengira bahwa tembakan dilakukan dari luar gedung, sehingga tidak akan ada orang yang mencurigai orang yang berada di dalam gedung. Lalu, karena di gedung itu ada beberapa kipas angin yang dipasang di dinding, Judith menduga bahwa tembakan itu dipantulkan terhadap kipas tersebut. Sehingga oleh karena itu, Aslan pun memeriksa kipas tersebut. Dan ternyata, di salah satu kipas tersebut ada sebuah bekas gesekan peluru. Sehingga dengan ini, kini Aslan meyakini tentang kebenaran teori dari Judith. Di mana pada intinya, Judith menduga bahwa untuk menghasilkan sudut 118 sampai 120 derajat, si pembunuh pasti duduk di urutan keempat atau kelima di lantai kedua. Kemudian ia menembakkan pistol jarak jauh yang ia kendalikan dari dalam gedung. Dan pistol tersebut membuat sebuah kegaduhan. Dan ketika kegaduhan terjadi, si pembunuh menembakkan pistolnya yang ia pantulkan ke sebuah kipas. Dan begitulah ilustrasi yang dibayangkan oleh Aslan terhadap teori yang dikemukakan oleh Judith. Dan karena kini Aslan sudah mempercayai kebenaran tentang teori Judith, akhirnya Aslan menemui Bavana untuk meminta diantarkan ke rumah Judith. Dan di perjalanan, Aslan bertanya tentang Judith kepada Bavana. Lalu Bavana menceritakannya bahwa Judith adalah juara universitas di bidang matematika. Ia meninggalkan rumah dan orang tuanya untuk fokus kepada matematika dan penelitiannya. Dan ia memilih kriminologi sebagai mata kuliah utamanya di semester terakhir. Dan Judith sangat terobsesi dengan kasus pembunuhan tersebut. Karena Judith menemukan bahwa ada sebuah konsep matematika yang terlibat dalam setiap pembunuhan yang dilakukan. The Cobra. Singkat cerita, Aslan telah sampai di rumah Judith. Lalu Aslan mengungkapkan bahwa teori Judith dalam pembunuhan si M sangatlah masuk akal. Lalu Aslan menanyakan tentang hubungan antara pembunuhan si M dengan Pangeran Skotlandia. Kemudian Judith menjelaskan bahwa kesamaannya adalah konsep matematika, di mana dalam pembunuhan Pangeran Skotlandia, pertama-tama si pembunuh membuat suara sebesar 120 desibel, sehingga membuat bola yang berisi cairan nitrogen menjadi pecah. Dan si pembunuh telah memperhitungkan kalau cairan nitrogen itu akan menetes ke rantai baja dan membuat baja menjadi korosi. Sehingga dengan rantai yang sudah korosi, rantai tersebut tidak akan mampu menahan beban lampu yang seberat 3,5 ton. Sehingga akhirnya lampu tersebut putus dan jatuh. Lalu Judith menjelaskan bahwa si pembunuh sudah memperhitungkan semuanya. Bahwa saat lampu seberat 3,5 ton tersebut jatuh dari ketinggian 25 kaki, maka itu akan jatuh dengan kekuatan 300 Pascal. Sehingga itu akan mengakibatkan tanah terbelah dan membuka akses ke jalur bawah tanah. Pernyataan dari Judith pun sontak ditertawakan oleh Anan. Namun justru Aslan mengatakan sebaliknya, bahwa Interpol bukanlah orang bodoh yang rela datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan teori yang tidak masuk akal. Dia datang karena menurut pemikirannya, apa yang dikatakan oleh Judith memanglah sungguh masuk akal dan bisa diterima, meskipun teori itu datang dari seorang yang masih duduk di bangku kuliah.
Lalu, Aslan menjelaskan bahwa dalam sebuah algoritma ada studi yang disebut Cloud of Line Distribution. Itu adalah studi yang menganalisis dan memprediksi dari negara mana seseorang berasal lewat tulisan tangannya. Dan pada saat si pembunuh Pangeran Skotlandia melakukan aksinya, dia menandatangani daftar tamu undangan di pernikahan pangeran untuk bisa masuk ke dalam. Dan Interpol sudah melakukan analisis terhadap tanda tangannya. Dan setelah dianalisis, Interpol menyimpulkan bahwa besar kemungkinan si pembunuh berasal dari negara India. Dan pada saat Interpol menyimpulkan itu, Aslan menemukan penelitian yang dilakukan oleh Judith, yang juga berasal dari negara India. Itulah yang membuat Aslan penasaran dan membuatnya datang ke India, ungkap Aslan. Lalu Aslan juga menjelaskan bahwa saat ia mengkaji lokasi kematian Pak CM, ia juga menemukan tanda tangan yang identik. Maka dari itu, Aslan menyimpulkan bahwa si pembunuh berasal dari India dan seorang Tamil Nadu. Wow! Kemudian setelah itu, Aslan mengajak Judith untuk bergabung ke dalam misinya dan membantu Aslan dalam mengungkap kasus ini. நம்மால பெருமையா இருக்காதா? Sementara itu di tempat lain, Nelai sedang membuat sebuah kode teka-teki, di mana intinya itu adalah sebuah pesan tentang misi baru untuk mati, di mana kemudian Nelai memberikan kode itu kepada rekan-rekannya lewat sebuah email, dan kemudian rekan-rekannya mencetak kode teka-teki hitung-hitungan tersebut dalam sebuah koran, yang mana kemudian koran itu sampai kepada Mati. Lalu Mati menerjemahkan kode tersebut, dan setelah diterjemahkan, dia menyewa sebuah komputer untuk menggoogle target barunya tersebut, di mana ternyata target barunya adalah seorang menteri dari Rusia. Dan setelah itu, Mati membalas pesan dari Nelai lewat sebuah kode juga, yang mana kode tersebut hanya bisa dipahami oleh Mati dan Nelai, di mana pada intinya Mati menyanggupi misi tersebut dan meminta bayaran untuk dirinya dikirimkan ke 50 lembaga amal. Singkat cerita, hari perjodohan Bavana pun telah tiba. Namun Bavana mengacaukan perjodohan itu dan membuat keluarga calon pengantin pria membatalkan perjodohan itu. Sehingga hal itu membuat orang tua Bavana menjadi marah dan memaki-maki Bavana juga Mati. Karena gara-gara Mati, Bavana jadi tidak mau menikah dengan siapapun. Di mana orang tua Bavana mengatakan kata-kata yang menghina Mati kepada Bavana, sehingga di sini akhirnya terungkap sebuah fakta tentang mengapa Mati tidak mau menikahi Bavana, meskipun sebenarnya ia mencintai Bavana. Itu semua karena orang tua Bavana yang tidak merestui hubungan Bavana dengan Mati, sehingga Bavana kabur dari rumahnya dan tinggal di rumah Mati sejak 4 tahun yang lalu, dan berkali-kali mengajak Mati menikah. Namun Mati tidak mau menikahi Bavana tanpa restu dari orang tua Bavana. Perkataan ibunya yang menghina Mati sontak membuat Bavana menjadi marah, sehingga membuatnya membentak ibunya sendiri, di mana Bavana mengatakan kalau saja Mati bukan orang baik, maka Mati sudah menikahi Bavana dari dulu. Namun Mati menolak menikah. Semua itu Mati lakukan karena Mati menghormati orang tua Bavana dan tidak mau menikah tanpa restunya, ungkap Bavana. Lalu, Bavana mengusir semua keluarganya dari rumah Mati. Sementara itu, Mati yang mendengarkan orang tua Bavana yang menghinanya dan pertengkaran Bavana dengan orang tuanya hanya bisa merenung di kamarnya dan meratapi kesedihannya sendiri. Lalu, setelah mengusir keluarganya, Bavana menghampiri Mati dan meminta maaf atas apa yang telah dikatakan oleh orang tuanya kepada Mati. Namun Mati yang tidak tega dengan penderitaan Bavana yang bermusuhan dengan orang tuanya demi dirinya, mengatakan bahwa Mati tidak mencintai Bavana, lalu mengusir Bavana untuk pergi dari rumahnya. Sehingga pada akhirnya, dengan berat hati, Mati harus melepas wanita yang ia cintai. Dan hal itu membuat sahabat baik Mati yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Momon memarahi Mati. Lalu ia mengatakan kalau sebenarnya ia tahu alasan mengapa Mati tidak mau menerima Bavana. Itu semua karena Mati tidak bisa melupakan mantan pacarnya yang telah meninggal. Ia bernama Jennifer. Siapakah sebenarnya si Jennifer ini? Benarkah Jennifer ini adalah mantan pacar Mati? Ah, entahlah. Pura-pura gak tahu dulu, guys. Hehehehe. Singkat cerita, Mati sudah sampai di Rusia untuk melakukan misinya. Dan seperti biasa, ia menyamar menjadi orang lain. Dan di waktu bersamaan, server Interpol kembali diretas. Di mana kali ini, si hacker misterius yang meretas server Interpol memberikan sebuah kode yang diberikan Mati untuk Nelai kepada Aslan. Dan diretasnya server Interpol membuat Aslan menyadari bahwa ini adalah tanda yang diberikan oleh si hacker bahwa akan ada pembunuhan selanjutnya. Karena pola ini mirip dengan pola pembunuhan yang akan dilakukan kepada Pangeran Skotlandia. Di mana sebelum pembunuhan Pangeran Skotlandia, si hacker juga meretas server Interpol untuk memberikan informasi bahwa Pangeran Skotlandia dalam bahaya.
Dan untuk mengetahui target pembunuhan selanjutnya, Aslan dan timnya berusaha menerjemahkan kode tersebut. Dan singkat cerita, Aslan dan timnya berhasil menerjemahkan kode yang berupa huruf, di mana HKG berarti Hong Kong dan LED berarti nama kota di Rusia, sehingga Aslan menduga bahwa kode tersebut berarti penerbangan yang dilakukan oleh si pembunuh dari Hong Kong menuju Rusia. Dan dengan informasi ini, Aslan menduga bahwa target selanjutnya adalah orang yang berasal dari Rusia, sehingga Aslan memerintahkan bawahannya untuk memperingatkan intelijen Rusia dan membuat daftar semua penumpang yang melakukan perjalanan dari Hong Kong ke Rusia dalam seminggu terakhir. Sehingga PR mereka selanjutnya adalah menerjemahkan kode yang berupa angka. Namun di sini Judith mengatakan kepada Aslan bahwa dia sudah mendapatkan sedikit petunjuk untuk menerjemahkan kode tersebut. Sementara itu, Mati yang sudah berada di Rusia sedang berada di sebuah kafe untuk menemui rekannya. Tidak hanya untuk menemui rekannya, tapi kedatangan Mati ke sana juga untuk memantau seseorang yang akan dia culik, lalu menyamar menjadi orang itu. Dan orang yang akan Mati culik kali ini adalah seorang reporter TV. Ini parasnya. Dan di waktu bersamaan, Nelai ditelepon oleh Kang Kohar yang memberitahukan bahwa rencana anak buah Nelai dalam membunuh Menteri Rusia sudah diketahui oleh Interpol, sehingga Kang Kohar menyuruh Nelai untuk segera datang ke tempat biasa mereka bertemu. Dan singkat cerita, Nelai pun menemui Kang Kohar di tempat sauna, di mana pada intinya Kang Kohar menyuruh Nelai untuk membatalkan misinya dan menyuruh anak buahnya agar segera kembali pulang ke India, karena kemungkinan besar anak buah Nelai akan tertangkap. Dan Kang Kohar khawatir kalau ketika anak buah Nelai tertangkap, dia akan menyebut nama Risi, karena jika itu terjadi, maka mereka semua dalam bahaya. Namun Nelai menjelaskan bahwa saat anak buahnya memulai misinya, maka Nelai tidak akan bisa menghubunginya. Kembali kepada Aslan, di mana Aslan dan timnya sudah sampai di Rusia dan disambut oleh tentara Rusia di sana. Di mana dari percakapan mereka, Aslan mengetahui kalau 2 hari lagi di Rusia akan diadakan sebuah acara yang sangat besar, di mana dalam acara itu bahkan presiden dan para menteri serta orang penting lainnya akan datang menghadiri. Kemudian setelah itu, Aslan mengadakan pertemuan dengan jenderal Rusia dan anggotanya, di mana dalam pertemuan itu, Aslan meminta jenderal untuk membatalkan acara besar yang akan diadakan 2 hari lagi, karena Aslan menyebutkan bahwa kemungkinan akan ada orang penting Rusia yang akan terbunuh. Namun Aslan tidak mengetahui siapa targetnya, dan Aslan menduga kalau mungkin saja itu adalah presiden Rusia. Mendengar itu, jenderal pun tertawa dan mengatakan bahwa Aslan telah salah mempercayai seorang hacker yang mengatakan bahwa presiden Rusia akan terbunuh di tanah Rusia itu sendiri. Lalu salah satu bawahan si jenderal mengatakan bahwa acara itu menyangkut kehormatan negaranya, sehingga mereka tidak bisa membatalkan acara itu demi konsekuensi apapun. Dan setelah itu, bawahan si jenderal dengan sesumbar mengatakan bahwa membunuh presiden Rusia di tanah Rusia itu adalah hal yang sangat menggelikan, karena itu adalah negara Rusia. Pertahanan dan keamanan di sana sangatlah kuat. Namun baru saja dia selesai mengatakan itu, tiba-tiba alarm di sana berbunyi dan server mereka diretas oleh si hacker misterius, di mana tujuan dari si hacker misterius meretas server Rusia adalah untuk mengirimkan video yang ia dapatkan kepada Aslan, di mana ternyata video itu adalah video percakapan Kang Kohar dengan Nelai saat di sauna. Dan oleh karena itu, Aslan menduga bahwa si hacker sedang membantu mereka dalam mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Namun ia heran kenapa si hacker tidak langsung mengungkapkan saja siapa pelakunya. Namun Judith menduga bahwa mungkin saja si hacker juga belum mengetahuinya. Dia hanya memiliki sedikit informasi, di mana informasi tersebut dia kirimkan kepada Aslan untuk membantu Aslan mengungkap kasus tersebut. Dan atas informasi yang diberikan oleh si hacker, Aslan pun mengetahui bahwa dalang dari semua pembunuhan adalah Risi. Dan dengan itu, ia mempunyai sedikit petunjuk, di mana Pak CM dan Pangeran Skotlandia pernah terlibat perselisihan dengan Risi, sehingga mereka dibunuh. Dan dengan itu, Aslan harus mencari tentang seseorang di Rusia yang pernah berurusan dengan Risi. Lalu, salah satu bawahan si jenderal mengatakan bahwa mungkin orang itu adalah Menteri Pertahanan Rusia. Dan argumen bawahan si jenderal pun diperkuat dengan Judith yang telah berhasil memecahkan kode angka yang diberikan oleh si hacker, di mana intinya kode angka tersebut adalah tanggal kelahiran Menteri Pertahanan Rusia.
Dan bawahan Aslan juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Rusia pernah berselisih dengan Risi, sehingga dengan informasi itu mereka mengetahui kalau target pembunuhan selanjutnya adalah Menteri Pertahanan Rusia. Give him more numbers to play this time. Dan dengan berbekal informasi itu, Aslan mempunyai sebuah rencana untuk menangkap si pembunuh. Sementara itu di tempat lain, Mati sedang membuat alat untuk membumi hanguskan Menteri Pertahanan Rusia. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun telah tiba, dan Mati sudah bersiap dengan kamera yang sudah ia rancang untuk menghabisi Menteri Pertahanan, di mana kali ini Mati menyamar menjadi seorang reporter. Dan dalam misinya kali ini, Mati ditemani oleh rekannya yang ia temui saat di kafe kemarin malam. Singkat cerita, acara pun akan segera dimulai dan Menteri Pertahanan sudah tiba. Tapi ketika Mati akan menembak Menteri Pertahanan dengan alat yang ia siapkan dalam kameranya, tiba-tiba Mati terkagetkan karena jari dari Menteri Pertahanan ternyata utuh. Sementara yang ia tahu, kelingking dari Menteri Pertahanan Rusia telah putus. Sehingga Mati tidak jadi menembaknya karena ia menyadari bahwa itu bukanlah Menteri Pertahanan. Dan tiba-tiba Menteri Pertahanan yang asli muncul di tempat lain, namun ia dilindungi oleh pelindung kaca anti peluru, sehingga Mati tidak bisa mengeksekusinya. Lalu, Aslan bersiap dan masuk ke ruang CCTV, di mana ternyata tempat itu telah dikelilingi oleh kamera, sehingga Aslan bisa melihat semua sudut tempat acara dari ruangan tersebut. Lalu, Aslan mempersiapkan tim penembak jitu dari berbagai sudut, dan setelah itu, Aslan menyuruh timnya untuk mengunci tempat tersebut, sehingga dengan itu tidak akan ada orang yang bisa melarikan diri. Dan setelah itu, Aslan menyuruh timnya untuk memindai sidik jari semua tamu yang ada di sana satu persatu. Hal itu membuat Mati menyadari bahwa rencananya telah diketahui, sehingga hal itu membuat Mati si jenius menjadi panik. Karena apabila sidik jarinya dipindai, maka ia akan ketahuan bahwa ia bukanlah reporter acara yang asli, karena reporter acara yang asli sudah ia culik sebelumnya. Dan jika ia ketahuan bahwa ia bukanlah reporter asli, maka ia akan tertangkap. Terlebih lagi, rekan Mati yang di sampingnya sudah sangat menggerutu dan menekan Mati untuk segera mencari jalan keluar sebelum petugas sidik jari memindai sidik jari mereka berdua. Sehingga hal itu membuat Mati semakin panik. Dan di tengah-tengah kepanikannya, ia melihat bayangan masa kecil dirinya yang menyuruhnya untuk tidak membunuh menteri dan lebih baik melarikan diri saja. Sehingga hal itu membuat Mati menjadi bingung. Dan karena kebingungannya tersebut, kita pun diperlihatkan bagaimana pikiran Mati. Di mana dalam pikirannya ia dikelilingi oleh dua orang bapak-bapak dan satu orang bocil, di mana si bapak yang memakai baju putih adalah si bapak pedagang yang sering dilewati Mati kalau ia pulang mengajar. Yang pakai topi adalah partnernya kalau ia sedang melakukan aksi pembunuhan, dan si bocil adalah dirinya sewaktu kecil, di mana ketiga orang ini memberikan solusi yang berbeda kepada Mati untuk jalan keluar dari kepungan tentara Rusia, yang membuatnya semakin bingung. Dan di tengah-tengah kebingungannya, Tiba-tiba ia mendengar anak kecil yang menangis karena mencium bau tidak enak dari lubang got saluran pembuangan. Dan dari sana, Mati mempunyai sebuah ide. Karena pada umumnya lubang got selalu memiliki saluran. Ia pun mencari lubang got yang satunya lagi. Dan ternyata lubang got yang satunya lagi kebetulan ada di sebelah panggung. Dan selain itu, di dalam lubang got mengandung gas metana. Sehingga apabila Mati membuat sedikit saja percikan api, maka dia bisa meledakkan seluruh panggung. Sehingga Mati meledakkan satu lubang got dan membuat lubang got yang terhubung dengan lubang yang diledakkan oleh Mati yang kebetulan ada di sebelah panggung juga ikut meledak. Hal itu membuat orang-orang berlarian dan fokus tentara yang telah mengepung tempat tersebut menjadi teralihkan. Dan selain itu, sistem kamera yang ada di ruangan CCTV juga ikut menjadi kacau, sehingga rencana Aslan kini telah gagal. Kemudian tiba-tiba salah satu kamera kembali menyala dan orang yang memegang kamera sedang berlari ke arah Menteri Pertahanan. Lalu Aslan menyuruh petugas ruang kamera untuk menayangkan siaran di kamera tersebut ke layar besar yang ada di gedung. Sementara ia akan menyusul Menteri Pertahanan untuk mengamankannya. Namun alangkah terkejutnya semua orang ketika mereka tahu bahwa orang yang memegang kamera adalah si pembunuh, di mana ia sengaja menyimpan kameranya dan menyiarkan bagaimana ia membunuh Menteri Pertahanan, sehingga kejadian pembunuhan itu dilihat dan disaksikan langsung oleh semua orang. Dan setelah membunuh Menteri Pertahanan, Mati menghancurkan kameranya, sehingga membuat semua orang tidak mengetahui kemana Mati pergi. Sementara itu, Aslan sudah sampai di tempat Mati membunuh Menteri Pertahanan.
Lalu Aslan mencarinya sampai ke ujung jalan. Tapi anehnya, sampai di ujung jalan Aslan tidak melihat Mati, sehingga membuat Aslan menjadi bingung kemana Mati melarikan diri. Lalu petugas di sana mengatakan kalau tidak mungkin melarikan diri dengan berenang di sungai yang mengelilingi gedung tersebut, karena air sungai itu sangatlah dingin dan tidak ada orang yang mampu bertahan lebih dari 2 menit dari sungai itu, ungkap si petugas. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu, di mana Mati kini sudah kembali ke India. Namun ia sedang diperiksa di sebuah rumah sakit, di mana alasan Mati diperiksa adalah karena Mati mengalami kejang-kejang dan hipertermia. Dan dokter mengatakan kalau penyakitnya itu disebabkan karena Mati kedinginan. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa Mati kabur dengan berenang melewati sungai yang mengelilingi gedung, sehingga ia mengalami kejang-kejang dan demam karena kedinginan. Selain itu, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada Mati, dokter juga menduga bahwa Mati mengalami skizofrenia. Dan untuk memastikannya, dokter menanyakannya langsung kepada Mati. Namun di saat dokter bertanya langsung kepada Mati, Mati malah melamun dan teringat dengan Bhavana dan masa lalunya. Lalu, setelah dokter berhasil menyadarkan Mati dari lamunannya, dokter menanyakan apakah Mati berhalusinasi. Sehingga di sini terungkaplah sebuah fakta bahwa sebenarnya partner Mati, si bapak pedagang dan si bocil hanyalah halusinasi Mati dan mereka tidak pernah ada di dunia ini. Namun, meski sebenarnya Mati memanglah mengalami halusinasi tersebut, tapi dia tidak mengakuinya di hadapan dokter. Lalu dokter menjelaskan bahwa ada 2 kategori dari halusinasi, di mana kategori pertama adalah orang-orang yang mengalami halusinasi, namun orang tersebut tidak tahu dan tidak sadar bahwa apa yang ia lihat adalah halusinasi, sehingga apa yang ia lihat dan dengar dari hasil halusinasinya dianggap bahwa itu adalah kenyataan yang terjadi. Dan kategori yang kedua adalah orang yang berhalusinasi, namun orang tersebut tahu bahwa apa yang ia lihat dan dengar adalah sebuah halusinasi, sehingga ia bisa hidup berdampingan dengan sesuatu di dalam halusinasinya, dan orang tersebut akan terlihat seperti layaknya manusia normal, dan dokter curiga kalau Mati mengalami hal tersebut. Officer, inga kepa wakil இதுதான் நவாபுடைய termination papers. Sementara itu, Aslan dan bawahannya mendatangi rumah Risi untuk memperlihatkan video percakapan Kang Kohar dengan Nelai di sauna yang diberikan oleh si hacker kepada Aslan dan menanyakan tentang keterkaitan Risi terhadap pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Namun, kuasa hukum Risi mengatakan bahwa potongan video tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa Risi terlibat. Dan setelah itu, Risi mengusir Aslan dengan tidak hormat sehingga hampir terjadi sebuah pergedebukan. Namun pada akhirnya, pergelutan itu dapat dilerai. Lalu karena Aslan sudah mengetahui tentang Kang Kohar lewat video tersebut, Risi menduga bahwa akan sangat berbahaya kalau membiarkan Kang Kohar hidup. Karena bisa saja Aslan menangkapnya untuk dimintai keterangan, sehingga Kang Kohar bisa menjadi saksi dan bukti tentang kejahatan Risi apabila Kang Kohar berhasil ditangkap oleh Aslan. Dan oleh karena itu, Risi pun akhirnya membunuh pamannya itu dengan sangat brutal. Kemudian, setelah Risi menghabisi Kang Kohar, ia menyuruh anak buahnya untuk mencari dan membunuh Nelai dan anak buah Nelai yang sering disewa oleh Kang Kohar untuk membunuh musuh-musuh Risi. Karena Risi menganggap mereka adalah saksi dari kejahatan-kejahatan Risi. Sehingga untuk menjaga posisi Risi tetap aman, maka Nelai dan anak buahnya harus dibumi hanguskan, ungkap Risi. Kembali kepada Risi, di mana saat itu dia baru pulang berobat dari rumah sakit dan di perjalanannya ia melihat bahwa ada tanda koran baru diluncurkan sehingga ia menyadari kalau dalam koran baru tersebut mungkin ada sebuah misi baru dari Nelai. Sehingga saat ia turun dari kereta dan menunggu Kang Momon mencari bajai, dia berniat membeli 1 koran untuk melihat kode pesan yang diberikan oleh Nelai kepada dirinya. Namun, ia dihentikan oleh halusinasi dirinya saat masih bocil, di mana halusinasinya itu melarang Mati untuk membeli koran tersebut dan melihat kode dari Nelai. Lalu, halusinasi bocil itu berkata bahwa Mati adalah orang baik, maka membunuh orang secara acak demi orang lain adalah hal yang salah. Oleh karena itu, si bocil mengatakan bahwa kalau mulai hari ini sebaiknya Mati berubah dan memulai hidup yang normal bersama Bhavana, orang yang Mati cintai. Mendengar ungkapan dari halusinasi bocil, Mati pun langsung pergi ke rumah Bhavana. Dan singkat cerita, Mati pun telah sampai di rumah Bhavana, di mana di sana ada Bhavana dan seluruh keluarganya.
Dan di hadapan mereka semua, Mati mengajak Bavana untuk menikah dengannya dengan kata-kata yang sangat romantis dan menyentuh hati. Dan tanpa berkata-kata, Bavana pun menjawab semua ungkapan Mati dengan sebuah pelukan. Dan orang tua Bavana yang sejak lama tidak mau merestui pernikahan mereka pun pada akhirnya merestui hubungan mereka. Sehingga oleh karena itu, mereka pun bersiap untuk menikah dan mengadakan beberapa ritual sebelum pernikahan. Singkat cerita, malam pun poek dan di malam itu Bavana memperkenalkan Judith kepada Mati. Lalu setelah itu, Mati pergi ke dalam rumah untuk mematikan TV yang masih menyala. Namun di saat ia akan mematikan TV, tiba-tiba ia melihat pemberitaan yang memberitakan tentang keluarga Nelai yang mati bunuh diri dan Nelai sendiri hilang entah kemana. Dan pemberitaan pun menyebutkan bahwa polisi sudah membentuk tim khusus untuk mencari Nelai. Sehingga oleh karena itu, Mati pun bergegas pergi mencari koran untuk melihat pesan yang ditinggalkan Nelai kepada Mati. Dan singkat cerita, Mati pun menemukan koran yang berisi pesan dari Nelai. Dan setelah diterjemahkan, ternyata pesan itu berupa sebuah alamat email. Dan meski sebenarnya Mati ragu apakah itu pesan dari Nelai atau sebuah jebakan, tapi untuk memastikannya, Mati pergi ke tempat penyewaan komputer untuk membuka email tersebut. Meskipun sebelumnya, demi keamanan, Mati tidak pernah menggunakan telepon ataupun email. Dan ketika Mati membuka email tersebut, tiba-tiba Mati terhubung dengan si hacker, di mana ternyata si hackerlah yang telah menculik Nelai. Di mana saat itu si hacker menyekap Nelai dan menyiksanya dengan tetesan yang ia sebut sebagai tetesan air Cina. Di mana setiap tetes dari air tersebut akan berakibat fatal kepada Nelai. Dan lama-kelamaan ritme otak Nelai akan pecah dan Nelai akan kehilangan kesadarannya. Lalu setelah itu, Nelai akan mengungkapkan semua informasi yang ia tahu. Di mana intinya, air itu digunakan untuk supaya Nelai mengatakan kejahatan yang telah ia lakukan. Dan dengan Nelai mengakui semua kejahatannya, maka Mati dan Risi pun akan ikut terbawa. Karena Risi adalah orang yang sering menyewanya untuk melakukan pembunuhan. Sementara Mati adalah orang yang sering ia suruh untuk melakukan pembunuhan. Dan ternyata si hacker juga mengirimkan video tersebut kepada CBI. Sehingga CBI juga mengetahui kalau orang yang telah menculik Nelai adalah si hacker. Namun berbeda dengan Mati, CBI tidak bisa berkomunikasi dengan si hacker. Mereka hanya bisa menonton, dan CBI juga tidak bisa melihat Mati lewat siaran tersebut. Lalu, Anan menyuruh bawahannya untuk mengirimkan link siaran tersebut kepada dirinya. Dan sesaat setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan link siaran tersebut kepada Risi, sehingga Risi juga bisa menonton siaran tersebut. Kira-kira, siapakah orang yang telah mengirimkan link video tersebut kepada Risi? Mungkinkah itu adalah Anan? Mungkinkah Anan adalah kaki tangan Risi? Kita akan mengetahuinya nanti ya guys. Hehehe. Kembali kepada si hacker, di mana dia mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membuat Nelai mengakui kejahatannya adalah 31 jam. Dan itu artinya Mati dan Risi hanya punya waktu 31 jam untuk merebut Nelai dari tangan si hacker sebelum Nelai kehilangan kesadarannya dan mengungkapkan semua kejahatannya. Dan kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika ternyata si hacker mempunyai wajah yang sangat mirip dengan Mati. Lalu si hacker mengungkapkan bahwa tujuannya adalah membuat Mati menderita, lalu membuat Mati meninggal dalam keadaan sengsara. Sebenarnya, siapakah si hacker ini? Mengapa dia mempunyai wajah yang mirip dengan Mati? Mengapa dia sangat membenci Mati? Kita akan mengetahuinya nanti ya guys. Hehehehe. Di keesokan harinya, Bavana dan seluruh keluarganya dihebohkan dengan hilangnya Mati. Padahal di saat itu, hanya tinggal 2 jam lagi menuju pernikahan Bavana dan Mati. Tapi Mati malah pergi. Hal itu membuat Bavana sangat sedih karena setelah bertahun-tahun penantiannya, akhirnya Mati mau menikahinya. Tapi di saat waktu pernikahan mereka sudah sangat dekat, Mati malah pergi. Dan bahkan di saat pernikahannya berada di ujung tanduk, Bavana lebih mengkhawatirkan Mati yang tiba-tiba menghilang. Dia takut bahwa mungkin terjadi sesuatu kepada Mati.
Mendengar itu, Kang Momon sahabat Mati pun marah dan mengatakan bahwa sebaiknya Bavana tidak usah memperdulikan Mati lagi, karena sebenarnya Mati tidak benar-benar mencintai Bavana dan tidak bisa menerima Bavana. Dan Kang Momon pun mulai bercerita bahwa pertama kali dia bertemu dengan Mati adalah 15 tahun yang lalu di Kolkata. Meskipun saat itu Mati tidak mengenal Kang Momon, tapi di seluruh tempat tinggal Kang Momon saat itu sangat mengenal Mati dan Jennifer. Dan Jennifer lah orang yang sebenarnya Mati cintai. Dan bersamaan dengan cerita Kang Momon, diperlihatkan si hacker yang sedang memandangi foto almarhum Jennifer. Dan dia pun terlihat begitu sedih dan sangat mencintai Jennifer. Lalu si hacker pun membayangkan masa lalunya, sehingga kita pun dibawa ke dalam flashback dirinya saat masih muda. Di mana ketika itu, si hacker yang masih muda tertabrak sebuah mobil yang membuatnya terpental. Namun di saat dia terpental tinggi, dia melihat kalau orang yang menabraknya adalah orang yang sangat ia kenal. Dan orang itu adalah Jennifer. Singkat cerita, karena kejadian tersebut, si hacker harus dirawat di rumah sakit. Namun di saat itu, ada beberapa polisi yang menjelaskan kepada si hacker bahwa pihak rumah sakit mengatakan bahwa si hacker baik-baik saja. Sehingga oleh karena itu, si pak polisi ini menyuruh dengan sedikit memaksa kepada si hacker untuk menandatangani berkas yang menyatakan bahwa si hacker dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga si hacker pun menandatangani berkas itu. Namun sesaat setelah ia selesai menandatangani berkas tersebut dan akan berjalan, Tiba-tiba ia sangat merasa kesakitan di kakinya. Namun meski begitu, si hacker tetap memaksakan berjalan dan menguping pembicaraan di ruang dokter. Dan dari percakapan di ruang dokter, diketahui bahwa ternyata si hacker mengalami patah tulang yang serius. Namun ayah Jennifer yang merupakan seorang kepala polisi ini menyuruh si hacker untuk menandatangani berkas pernyataan baik-baik saja adalah karena dia tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang menimpa si hacker yang diakibatkan oleh anaknya tersebut. Dengan alasan bahwa si hacker bukanlah orang baik yang sering memukuli banyak orang. Dan setelah itu, ayah Jennifer pun pulang. Lalu setelah ayahnya pulang, Jennifer memohon kepada dokter yang merupakan bibinya tersebut agar rumah sakit tetap memberikan perawatan terbaik kepada si hacker. Meskipun ayahnya tidak mau bertanggung jawab. Dan sebagai bayarannya, Jennifer memberikan perhiasan yang sangat berharga untuk dirinya, yaitu perhiasan peninggalan almarhum ibunya. Melihat itu, bibinya pun sangat heran dengan apa yang dilakukan oleh Jennifer. Karena setahu dirinya, Jennifer tidak pernah melepaskan gelang peninggalan ibunya tersebut demi alasan apapun. Tapi demi si hacker, bahkan Jennifer rela memberikan gelang tersebut. Sehingga bibinya menyangka bahwa si hacker adalah pacar Jennifer. Namun Jennifer menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia bukan pacarnya. Tapi Jennifer hanya kasihan kepada si hacker. Karena setelah berjam-jam si hacker dirawat di rumah sakit, tapi tidak ada seorang pun keluarga atau kerabatnya yang datang menjenguknya. Karena menurut kabar yang beredar bahwa si hacker adalah orang yang tinggal sebatang kara. Karena seandainya ibunya masih ada, pasti ibunya akan bergegas datang ke rumah sakit untuk memastikan bahwa putranya dalam keadaan baik-baik saja, ungkap Jennifer. Lalu, setelah selesai bercerita, Jennifer pun beranjak pulang. Namun sebelum pulang, ia menitipkan sesuatu kepada bibinya untuk diberikan kepada si hacker. Sementara itu, si hacker yang sedang mendengarkan pembicaraan tersebut merasa sangat sedih dan terharu karena untuk pertama kalinya akhirnya ada seseorang yang perhatian kepadanya. Sehingga oleh karena itu, sejak detik dan hari itu, si hacker pun merasakan deg-deg ser di dadanya kepada Jennifer. Lalu, setelah Jennifer pulang dan si dokter sedang mempersiapkan operasi untuk si hacker mengambil titipan dari Jennifer yang dititipkan kepada si dokter. Dan di saat si hacker membukanya, ternyata isinya adalah HP si hacker yang terjatuh saat kecelakaan dan sebuah surat. Di mana surat tersebut berisi tentang ucapan kekesalan Jennifer kepada si hacker karena si hacker menyeberang jalan sambil ngorek HP, sehingga dia tertabrak oleh Jennifer. Dan oleh karena itu, Jennifer tidak akan diizinkan lagi untuk mengendarai mobil oleh orang tuanya. Padahal Jenny sangat suka mengendarai mobil. Dan hal yang aneh di sini adalah bahwa Jennifer yang ternyata adalah teman sekelas si hacker memanggil si hacker di dalam surat ini dengan sebutan Mati. Loh, kok selain memiliki wajah yang sama, ternyata si hacker dan Mati juga mempunyai nama yang sama. Apakah sebenarnya yang terjadi? Ah, sudahlah, ikutin aja dulu alur ceritanya. Nanti kita akan temukan jawabannya. Hehehehe. Dan semenjak hari itu, si hacker terus mendekati Jennifer sambil meminta maaf dengan cara yang unik. Bahkan si hacker membelikan Jennifer sebuah mobil untuk bisa Jennifer kendarai.
Sehingga sejak hari itu si hacker dan Jenny mulai menjadi dekat. Sampai akhirnya di suatu kesempatan karena seluruh perhatian, kebaikan, dan keromantisan yang diberikan oleh si hacker kepada Jenny, Jenny pun merasakan jatuh cinta kepada si hacker dan mengungkapkan semua perasaannya tersebut kepada si hacker. I love you. Dan begitulah sekilas tentang flashback si hacker bersama Jenny, di mana dari kisah itu bisa kita simpulkan bahwa apa yang diceritakan oleh Kang Momon kepada Bavana tentang Mati adalah salah, karena sebenarnya orang yang mencintai Jennifer adalah si hacker. Namun karena si hacker mempunyai wajah dan nama yang sama dengan Mati, Kang Momon pun menyangka bahwa itu adalah Mati si ahli matematika. Lalu, bersamaan dengan selesainya flashback dirinya, diperlihatkan si hacker yang mengunjungi makam Jennifer. Di tempat lain, bawahan Aslan melaporkan sebuah informasi yang ia dapatkan kepada Aslan, di mana ia menyebutkan bahwa video tentang Kang Kohar dan Nela yang diberikan oleh si hacker kepada Aslan saat di Rusia adalah sebuah kebenaran, karena bawahan Aslan tersebut sudah memastikan video tersebut ke tempat video itu diambil, sehingga kini Aslan dan para bawahannya semakin meyakini bahwa dalang dari semua pembunuhan ini memanglah Kang Kohar yang disuruh oleh Rajib Risi. Namun untuk membuktikannya, Aslan menyuruh bawahannya untuk mencari supir pribadi Kang Kohar, karena setelah dilakukan penyelidikan, ternyata selama ini supir Kang Kohar lah yang selalu berkomunikasi dengan Nelai, kalau Risi menyuruh Kang Kohar untuk melakukan sebuah pembunuhan. Lalu, bawahan Aslan mengatakan bahwa sebenarnya sejak beberapa hari yang lalu, dia sudah melakukan pencarian terhadap supir Kang Kohar tersebut. Namun supir Kang Kohar bagaikan hilang di telan bumi, tidak pernah ditemukan, ungkap bawahan Aslan. Meski begitu, Aslan menyuruh semua timnya untuk terus mencari keberadaan dari supir Kang Kohar, karena Aslan yakin bahwa supir Kang Kohar tersebut mempunyai semua informasi yang mereka butuhkan untuk menangkap Rajib Risi. Namun bersamaan dengan itu, ternyata Risi telah menangkap supir Kang Kohar yang bernama Kang Adun tersebut. Dan karena Kang Adun tidak mau dibunuh, ia pun menceritakan bahwa ia melihat orang yang telah menculik Nelai saat ia pergi ke rumah Nelai. Bahkan ia berhasil mengambil fotonya. Lalu, untuk melihat bebenguk dari penculik Nelai tersebut, Risi mengambil HP Kang Adun dan melihat wajah si hacker. Lalu Risi menyuruh anak buahnya untuk menyebarluaskan foto si hacker kepada seluruh anak buahnya dan akan memberi hadiah sebanyak 10 crores bagi orang yang berhasil menangkap si hacker. Dan setelah itu, Risi pun mengirim Kang Adun ke alam baka. Di tempat lain, Mati mendatangi rumah Nelai untuk mencari sebuah petunjuk. Lalu dia menemukan sebuah penyadap di dalam kacamata Nelai. Sehingga dari sini, kita bisa mengetahui tentang bagaimana caranya si hacker selalu bisa menyadap pembicaraan Nelai dengan Kang Kohar, lalu memberikan informasi tersebut kepada Interpol. Dan ternyata di rumah Nelai tersebut juga ada beberapa orang dari anak buah Risi yang juga sedang mencari informasi, dan di antara mereka ada yang sedang membuat makanan. Lalu salah satu anak buah Risi ternyata melihat kedatangan Mati dan menyamakannya dengan foto si hacker yang telah disebarluaskan oleh Risi. Sehingga karena dia mengira bahwa Mati adalah si hacker yang menculik Nelai, dia pun memberitahu semua teman-temannya yang ada di sana lalu menyerang Mati, dan gedebukan pun terjadi. Lalu, di tengah-tengah pergedebukan, karena tadi ada seseorang yang sedang memasak makanan lalu membiarkan kompor tetap menyala dan malah berkelahi, sehingga terjadi sebuah ledakan yang diakibatkan oleh kompor tersebut. Namun untunglah Mati bisa selamat, tapi dia gagal mengejar anak buah Risi yang telah melihatnya barusan. Lalu, tak lama setelah kejadian itu, Aslan datang ke rumah Nelai untuk memeriksa tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mencari sebuah petunjuk. Dan di sana dia menemukan foto Nelai dengan keluarganya. Namun dia menemukan sebuah kejanggalan di dalam foto tersebut, di mana seharusnya menurut informasi yang ia dapatkan, bahwa seluruh anggota keluarga Nelai berjumlah 6 orang, di mana ke-6 anggota keluarga tersebut terdiri dari Nelai itu sendiri, istrinya, ibunya, ibu mertuanya, dan kedua putrinya. Namun di dalam foto tersebut ada seorang anak laki-laki yang bukan berasal dari keluarga Nelai, namun ikut berfoto bersama Nelai dan keluarganya, sehingga hal itu membuat Aslan curiga dan mencari tahu tentang siapa anak tersebut.
Di mana Aslan menanyai satu persatu tetangga Nelai untuk menanyakan tentang siapa sebenarnya anak di foto keluarga Nelai. Sehingga akhirnya dari hasil pencariannya, Aslan pun sampai kepada seorang kakek-kakek yang mengenal anak di foto tersebut. Di mana si kakek ini menjelaskan bahwa anak itu bernama Mati Azagan alias Mati. Dan si kakek pun menjelaskan segala hal yang ia tahu kepada Aslan dan timnya tentang Mati. Namun di sini kita tidak bisa mengetahui apa yang dijelaskan si kakek kepada Aslan dan timnya. Dan karena penjelasan dari si kakek, Aslan pun meyakini bahwa Mati adalah saksi kunci utama agar dia bisa memecahkan kasus yang sedang ia selidiki. Sehingga dia menyuruh Anan untuk segera membawa Mati ke kantor polisi. Dan setelah itu, saat Aslan keluar dari ruangan, ia sudah ditunggu oleh Judit. Namun sesaat setelah itu, Aslan diberitahu oleh salah satu bawahannya bahwa Kang Adun, supir Kang Kohar, telah tewas ditembak. Dan sekarang mayatnya sudah dibawa ke rumah sakit. Sehingga oleh karena itu, Aslan pun menyuruh Anan untuk pergi ke rumah sakit dan mengumpulkan laporan dari hasil otopsi mayat Kang Adun tersebut. Sementara Aslan mengajak Judit untuk ikut bersamanya karena dia mempunyai sebuah petunjuk. Di mana ternyata tempat yang Aslan datangi adalah sekolah tempat dulu di mana Mati bersekolah. Dan Aslan mengetahui Mati pernah bersekolah di sini adalah dari informasi yang diberikan oleh si kakek. Lalu Aslan pun bertanya kepada salah satu guru di sana tentang semua informasi mengenai Mati Azagan. Dan si ibu guru ini pun dengan bangga mengatakan bahwa dia dan semua orang di sekolah itu tidak mungkin lupa dengan sosok Mati, seorang siswa jenius pemegang peringkat pertama di seluruh negara bagian. Dan si ibu pun menjelaskan bahwa saat Mati duduk di bangku kelas 5, dia sudah bisa mengerjakan soal matematika kelas 12. Sehingga oleh karena itu, sekolah pun mensponsori Mati untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Dan lewat Olimpiade tersebut, ada fakta lain yang sangat mengejutkan, bahwa ternyata Mati bukan hanya jenius dalam matematika saja, melainkan dia juga jenius dalam komputer, di mana ketika anak-anak seusianya dulu hanya bisa bermain game di komputer, tapi di usianya yang masih bocil, Mati sudah bisa mendesain dan menciptakan game komputer tingkat lanjut sendirian. Dan dari penjelasan si ibu, Judit mengatakan kepada Aslan bahwa satu orang yang bisa menjadi jenius dalam dua bidang yang berbeda adalah hal yang sama sekali tidak mungkin. Sehingga Judit menduga bahwa mungkin ada dua orang Mati yang berbeda, di mana yang satu adalah jenius komputer dan yang satunya lagi adalah jenius matematika. Namun mereka selalu bersama dan membuat orang mengira bahwa mereka adalah satu orang yang sama. Namun di saat ini mungkin ada sebuah tragedi yang menyebabkan mereka berselisih. Sehingga ketika si ahli matematika melakukan sebuah pembunuhan, si ahli komputer justru berusaha memberikan informasi rencana pembunuhan tersebut kepada Interpol agar si ahli matematika bisa tertangkap, ungkap Judit kepada Aslan. Sementara itu di tempat lain, di waktu bersamaan Mati sedang mengejar bapak-bapak yang tadi melihatnya di rumah Nelai dan kabur dengan sebuah mobil. Dan si bapak yang menyadari bahwa dia sedang diikuti pun menelpon teman-temannya dan berencana memancing Mati ke sebuah pasar lalu mengeroyok Mati di sana. Dan ketika si bapak anak buah Risi ini sudah sampai di pasar yang ia rencanakan dengan rekan-rekannya dan bersiap menangkap Mati lalu memberikannya kepada Risi, tiba-tiba saat si bapak mengambil sebuah golok dan akan menyerang Mati, namun Mati sudah tidak ada di belakang si bapak preman tersebut. Sehingga si bapak dan semua rekan-rekannya pun mencari-cari Mati. Lalu saat mereka sedang mencari-cari Mati, Tiba-tiba si Pak Preman itu ditangkap oleh Mati di sebuah WC. Lalu setelah Mati menghajarnya, si Pak Preman tersebut mengatakan bahwa meskipun Mati membunuh si Pak Preman saat itu juga, namun Mati tidak akan pernah bisa lolos karena ribuan preman seperti dirinya di Kolkata sedang mencari-cari Mati. Mendengar itu, Mati pun menanyakan tentang alasan mengapa dirinya diburu oleh para preman. Dan si Pak Preman ini mengatakan bahwa Risi telah menyebar foto Mati dan menjanjikan hadiah yang banyak kepada orang yang berhasil menangkap Mati lalu menyerahkannya kepada Risi, di mana hal itu dikarenakan karena Mati telah menculik Nelai. Sehingga oleh karena itu si Pak Preman ini mengatakan bahwa agar Mati bisa selamat dari kejaran Risi, maka Mati harus segera menyerahkan Nelai kepada Risi lalu meminta maaf. What are you going to
Lalu, di tengah-tengah pembicaraan Mati dengan si Pak Preman, Mati mendengar telepon grup si Pak Preman yang masih tersambung dengan rekan-rekannya, di mana rekan-rekannya mengatakan bahwa mereka melihat orang yang ada di foto yang disebarkan oleh Risi di sebuah gudang, sehingga hal itu membuat Mati heran, karena si Pak Preman yang bersamanya mengatakan bahwa orang yang ada di foto yang disebarkan oleh Risi adalah dirinya. Namun anehnya, para preman-preman yang lain mengatakan bahwa mereka melihat orang yang ada di foto di sebuah gudang. Sehingga oleh karena itu, Mati pun mengambil HP si Pak Preman untuk mendengarkan apa yang para preman obrolkan lewat HP tersebut. Sehingga akhirnya lewat informasi yang ia dapatkan dari obrolan para preman tersebut, dia pun sampai di gudang yang dibicarakan oleh para preman itu. Dan di sana, Mati melihat bahwa orang yang sedang dikejar-kejar oleh para preman adalah si hacker yang mempunyai wajah yang mirip dengannya. Di mana ternyata si hacker dan Mati adalah saudara kembar. Namun berbeda dengan si hacker yang membenci Mati, Mati yang melihat dan mengetahui bahwa saudara kembarnya ternyata masih hidup, merasa sangat bahagia. Sehingga oleh karena itu, Mati yang melihat adiknya sedang dikejar para preman dan dalam bahaya, langsung menghajar para preman yang mengejar adiknya dan melindungi adiknya itu. Lalu, melemparkan sebuah HP milik para preman yang tersambung dengan panggilan grup kepada adiknya itu. Di mana di sini, tanpa memperkenalkan bahwa dia adalah Mati kakaknya si hacker, Mati mengatakan bahwa dia akan melindungi si hacker apapun yang terjadi dan akan memastikan bahwa si hacker akan bisa keluar dari tempat itu hidup-hidup. Oleh karena itu, Mati memberikan sebuah instruksi kepada si hacker agar dia bisa keluar dari tempat itu. Dan obrolan mereka pun sebenarnya juga didengar oleh para preman karena mereka melakukan sebuah panggilan grup. Namun, Mati dan si hacker berbicara dalam bahasa lain yang tidak dimengerti oleh para preman tersebut. Sehingga meskipun para preman itu mendengarkan percakapan antara Mati dan si hacker, tapi mereka tidak bisa mengetahui apa yang Mati dan si hacker bicarakan. Kembali kepada si hacker, di mana dia yang tidak mengetahui situasinya, tidak mau mengikuti instruksi Mati dan malah bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa dia dikejar, dan siapa sebenarnya Mati. Namun Mati tidak menjawab pertanyaan si hacker dan menyuruh si hacker untuk mengikuti saja apa yang dia instruksikan. Dan karena si hacker tetap kekeh tidak mendengarkan apa yang Mati katakan, dia pun hampir saja diserang oleh salah satu preman tersebut. Namun untunglah Mati sigap dalam menyelamatkan adiknya itu. Sehingga oleh karena itu, akhirnya si hacker pun mau mengikuti instruksi dari Mati. Dimana karena instruksi dari Mati, akhirnya si hacker pun bisa keluar dari gudang tersebut. Lalu setelah di luar, Mati menyuruh si hacker untuk membeli sebuah payung dan menggunakannya. Sehingga para preman itu pun kehilangan jejak dari si hacker. Namun meski begitu, para preman tersebut masih terus berusaha mencari si hacker. Lalu di tengah-tengah kepungan para preman, si hacker dan Mati kembali mengobrol. Di mana dari obrolan mereka, si hacker akhirnya mengetahui bahwa orang-orang yang mengejarnya adalah anak buah Risi. Dan Mati juga mengetahui bahwa alasan Risi mengejar adiknya adalah karena adiknya telah menculik Nelai. Sementara itu, para preman melapor kepada Risi bahwa mereka telah mengepung orang yang Risi cari di sebuah pasar. Namun ada seseorang yang membantu orang tersebut dengan memberikan instruksi dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Oleh karena itu, Risi menyuruh para preman tersebut untuk menambahkan dirinya ke dalam panggilan grup tersebut. Sehingga oleh karena itu, Risi pun bisa mendengarkan percakapan antara Mati dan si hacker di telepon sambil dia menuju ke lokasi pasar di mana si hacker dikepung oleh para anak buahnya tersebut. Kembali kepada Mati dan si hacker, di mana Mati yang mengetahui bahwa adiknya yang telah menculik Nelai mengatakan kepada adiknya itu bahwa menyekap Nelai sama saja artinya dia mengundang kematiannya sendiri. Oleh karena itu, Mati memujuk adiknya agar dia menyerahkan Nelai secepatnya. Namun si hacker tidak mau menyerahkan Nelai dan mengatakan bahwa dia tidak takut dengan Risi. Oleh karena itu, karena si hacker yang tidak bisa dibujuk, Mati pun tidak sengaja memanggil nama si hacker di telepon karena gregetan dengan adiknya yang keras kepala itu. Sehingga hal itu membuat Risi mengetahui bahwa hacker yang telah menculik Nelai bernama Mati. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Judith tidak sengaja mendengar salah satu bawahan Aslan yang sedang memutar video wawancara dengan si kakek sebelumnya. Di mana dalam wawancara tersebut, si kakek mengatakan bahwa anak di dalam foto keluarga Nelai bernama Mati. Dia adalah seorang anak yang suka bermalas-malasan.
Lalu, di suatu hari Mati mencintai seorang gadis bernama Jennifer. Namun, karena orang tua Jennifer tidak merestui hubungan Mati dan Jenny, akhirnya Jenny dan Mati pun memutuskan untuk kawin lari. Namun, sebelum mereka bisa melakukan kawin larinya, Mati dan Jenny mengalami sebuah kecelakaan yang membuat Jenny meninggal dunia. Dan dari penjelasan si kakek, membuat Judith menyadari bahwa orang yang sedang si kakek ini bicarakan adalah Mati, orang yang sangat dia kenal, yang merupakan calon pengantin dari dosennya, yaitu Bavana. Kembali ke lokasi Mati dan para preman, di mana dalam usahanya untuk menemukan si hacker, para preman itu pun menyuruh salah satu dari mereka untuk naik ke atas gedung dan mencari si hacker dari atas gedung. Namun ketika salah satu preman tersebut sedang mencari si hacker dari atas gedung, Tiba-tiba Mati menendang si preman itu yang membuat dia terjatuh. Dimana karena hal itu, para preman menyangka bahwa orang yang sedang mereka kejar karena menculik Nelai adalah Mati. Semua itu diakibatkan karena wajah Mati dan si hacker yang kembar. Sehingga oleh karena itu, para preman pun mengejar Mati dan gedebukan pun terjadi. Di sisi lain, si hacker akhirnya menyadari bahwa orang yang sedari tadi mengobrol dengannya dan melindunginya adalah kakaknya sendiri, orang yang sangat ia benci. Lalu, di tengah-tengah pertarungan, si hacker yang akhirnya mengetahui bahwa orang yang sedari tadi membantunya adalah kakaknya, teringat dengan pesan ibunya sebelum ia meninggal, di mana ibunya mengatakan bahwa di saat si hacker berada dalam bahaya, maka kakaknya akan selalu ada untuk melindunginya. Lalu, kita pun dibawa ke dalam flashback si hacker, di mana dari sini kita mengetahui bahwa si hacker bernama Mati, sementara kakaknya si ahli matematika yang selama ini kita kenal Mati, sebenarnya bernama Katir. Semuanya berawal ketika para polisi tidak jujur menghukum gantung ibu dari Mati dan Katir karena suatu tragedi yang sebenarnya ibu Mati tidak bersalah. Lalu, setelah digantung, para polisi yang bertugas menguburkan mayat si ibu dengan sangat tidak sopan, di mana dia menggusur dan melempar mayat dari si ibu, sehingga hal itu membuat Mati alias si hacker marah dan membunuh si pak polisi, sehingga hal itu membuat Mati berlari dan bersembunyi karena dikejar oleh para polisi. Lalu, di dalam persembunyiannya, Mati menangis ketakutan karena mulai saat ini dia adalah seorang buronan. Namun, Katir si ahli matematika menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena Katir akan selalu melindungi Mati apapun yang terjadi. Di mana di sini Katir memberikan sebuah ide bahwa jika Mati ditangkap dan diinterogasi oleh para polisi, katakan saja bahwa bukan dia yang membunuh polisi tersebut, melainkan kakaknya Katir. Namun Katir pergi entah kemana, sehingga dengan itu pada akhirnya polisi akan membebaskan Mati dan membawanya ke panti asuhan. Dan setelah itu Katir akan mendatangi Mati di panti asuhan. Lalu mereka berdua akan hidup bersama, berdampingan selamanya dengan satu identitas, yaitu Mati. Di mana mereka akan saling bertukar posisi. Jika Katir muncul, maka Mati harus bersembunyi. Begitupun saat Mati muncul, maka Katir harus bersembunyi. Sehingga sejak hari itu, mereka berdua hidup berdampingan, saling bertukar tempat dengan satu identitas, yaitu Mati. Dan sejak hari itu juga, bahwa yang dunia tahu kalau Katir saudara kembar Mati telah kabur melarikan diri. Padahal sebenarnya mereka selalu hidup berdampingan saling bergantian tempat. Sampai akhirnya, saat Mati dan Katir dewasa, Mati mencintai Jennifer dan berpacaran dengannya. Namun cinta mereka tidak direstui oleh ayah Jenny yang merupakan seorang komisaris polisi. Sehingga oleh karena itu, Mati sering dipukuli oleh para polisi agar menjauhi Jenny. Lalu, di malam harinya, Katir yang mengetahui bahwa adiknya dipukuli lagi oleh para polisi karena Jenny mendatangi Mati di kamar mereka, di mana di sana Katir menanyakan tentang perasaan Mati kepada Jenny dan menyuruhnya untuk melupakan Jenny. Namun, Mati menjelaskan bahwa perasaan cintanya sudah sangat besar kepada Jenny. Baginya, Jenny bukan hanya sekedar kekasih, tapi dia adalah seorang malaikat, di mana bersama Jenny, Mati merasakan kebahagiaan seperti saat bersama ibunya dahulu, ungkap Mati. Lalu, Katir menjelaskan bahwa hubungan di antara Jenny dan Mati akan membuat Katir dan Mati dalam bahaya karena ayahnya Jenny
akan melakukan apapun untuk menjauhkan Mati dengan Jenny. Bahkan ayah Jenny sudah menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh Mati. Lalu Mati mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan Mati akan meninggalkan kota itu bersama Jenny. Jadi Katir tidak usah khawatir lagi, karena sesaat setelah Mati pergi bersama Jenny, Katir bisa hidup sebagai Mati selamanya. Sementara Mati akan hidup bahagia bersama Jenny. Mendengar itu, Katir pun sedih dan tidak menyangka bahwa Mati akan meninggalkan Katir demi seorang wanita. Namun meski begitu, Katir mengatakan bahwa sejauh apapun Mati pergi membawa Jenny, ayah Jenny tidak akan membiarkan Mati hidup dengan tenang bersama Jenny. Dan ayah Jenny akan terus mencari mereka berdua. Oleh karena itu, hidup Mati akan selalu berada dalam bahaya. Sementara sebagai seorang kakak, Katir tidak akan rela membiarkan Mati adiknya dalam bahaya. Dan Katir mengatakan bahwa selama dia masih hidup, dia akan selalu melindungi Mati apapun yang terjadi. Bahkan Katir mengatakan bahwa dia siap membunuh Jenny agar Mati tidak pernah diganggu lagi oleh keluarga Jenny karena hubungan mereka. Sehingga dengan itu Mati akan aman, ungkap Katir. Mendengar kakaknya Katir yang mengatakan bahwa Katir akan membunuh Jenny agar Mati tidak pernah dicelakai lagi oleh keluarga Jenny, Mati pun marah dan mengatakan bahwa Mati sangat mencintai Jenny. Jadi jangan pernah lagi berpikir bahwa Katir akan membunuh Jenny. Karena jika sampai Katir memikirkan hal itu lagi, maka Mati akan membunuh Katir, ungkap Mati. Lalu setelah itu, Mati pun pergi untuk tidur. Kembali ke timeline utama, di mana Katir berhasil membantai seluruh preman yang berusaha menangkap Mati. Namun meski begitu, dia pun harus kelelahan dan juga ikut tumbang. Lalu, Mati pun membawa Katir yang tumbang karena kelelahan dalam pertempuran ke sebuah rumah sakit, di mana di sana pada awalnya Mati akan melupakan kebenciannya kepada Katir, lalu pergi dari sana. Namun di saat dia akan pergi, Mati kembali teringat masa lalunya, dan kita pun kembali dibawa ke dalam flashback Mati, sang jenius komputer. Di mana di saat Mati pergi tidur setelah memarahi dan menampar Katir, dia terbangun karena ditelepon oleh Jenny, di mana Jenny mengatakan bahwa dia sedang dikejar oleh seseorang. Lalu di saat Jenny mengatakan bahwa Jenny sedang dikejar, Jenny meneriakkan nama Katir di telepon, dan Mati yang panik pun segera mencari Jenny, di mana pada akhirnya Mati menemukan Jenny dan memeluknya. Namun ketika mereka sedang berpelukan, tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah mobil, di mana kejadian itu menyebabkan Jennifer meninggal, dan Mati yang sedih melihat kekasihnya tergeletak lemas tak berdaya, melihat Katir di antara kerumunan warga yang menyaksikan mereka, sehingga Mati menyangka bahwa orang yang telah merencanakan pembunuhan terhadap mereka adalah kakaknya Katir, karena sebelumnya Mati memarahi Katir karena berniat mencelakai Jenny. Dan Jenny yang berteriak memanggil nama Katir saat menelpon Mati. Lalu Katir yang juga ada di dalam kerumunan orang saat Mati dan Jenny ditabrak. Sehingga sejak hari itu Mati sangat membenci Katir kakaknya dan memusuhi Katir. Itulah alasan mengapa Mati selalu mencoba menghubungi Interpol di saat Katir akan melakukan sebuah pembunuhan. Semua itu Mati lakukan adalah untuk membalas dendam atas apa yang menimpa dirinya dan Jenny. Dan bagi orang-orang yang bertanya mengapa Jenny bisa tahu tentang Katir, padahal seharusnya tidak ada orang yang tahu tentang Katir selain Mati dan Katir, itu karena Mati yang sudah sangat bucin kepada Jenny, lalu menceritakan semua rahasia di antara Mati dan Katir, bahwa sebenarnya Katir tidak pernah kabur melarikan diri, dan hidup bergantian dengan Mati dengan memakai identitas Mati. Lalu, di tengah-tengah kesedihannya, Mati yang sudah sangat terluka parah, kehilangan kesadarannya, dan saat ia terbangun, ia sudah berada di tengah laut. Dan begitulah akhir dari cerita Mati, di mana karena kejadian itu, Mati kembali mengingat dendamnya, lalu mengikat Katir yang masih dirawat di tempat tidurnya, di mana di sana Mati mengatakan bahwa demi bisa hidup bebas dengan identitas Mati dan tidak mau celaka, Katir tega menabrak Mati dan Jenny. Dan tanpa memberikan kesempatan bagi Katir untuk menjelaskan yang sebenarnya, Mati menjelaskan bahwa dia menyimpan dendam yang sangat besar kepada Katir. Itulah sebabnya dia selalu berusaha membocorkan informasi kepada Interpol di saat Katir akan melakukan sebuah pembunuhan, di mana ternyata Mati sudah memata-matai Nelai sejak lama dan memasang banyak kamera di tempat yang sering Nelai kunjungi. Lalu Mati juga meretas HP Nelai untuk mencari informasi tentang Katir lalu memberikannya kepada Interpol. Namun setelah semua usahanya, Katir selalu bisa lolos. Oleh karena itu, pada akhirnya Mati memutuskan untuk menculik Nelai dan memberikan Nelai sebuah terapi agar Nelai mengakui semua kejahatannya dengan cuma-cuma, agar Mati dan Risi bisa tertangkap, ungkap Mati.
Lalu, setelah menjelaskan semuanya, Mati menjelaskan bahwa saat dia membawa Katir ke rumah sakit, dia sudah menghubungi pihak kepolisian dan memberitahukan kepada polisi bahwa Mati, orang yang selama ini menjadi algojo pembunuhan berantai, ada di rumah sakit tersebut. Dan setelah itu, Mati pun pergi, di mana sesaat setelah Mati pergi, polisi berdatangan ke sana untuk menangkap Katir. Sehingga oleh karena itu, Katir pun dibawa oleh para polisi ke kantor polisi. Dan di kantor polisi, terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata Anan sang kepala CBI adalah anak buah dari Risi. Lalu, Anan melaporkan kepada Risi bahwa orang yang selama ini menjadi algojo pembunuhan yang sering disewa oleh Kang Kohar untuk membunuh target-target Risi adalah Mati Azagan, sang guru matematika. Dan saat ini, Mati sudah ditangkap oleh para polisi dan dibawa ke kantor polisi. Oleh karena itu, Risi menyuruh Anan agar Aslan tidak pernah bisa menyelidiki Katir yang mereka kira adalah Mati. Agar Aslan tidak pernah bisa menemukan fakta bahwa selama ini Risilah orang yang telah menyuruh Mati alias Katir untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut. Lalu Anan meyakinkan Risi bahwa Anan akan mengurus semuanya dan mengeluarkan Mati yang sebenarnya adalah Katir dari kasus yang saat ini menjeratnya. Lalu Anan meminta Risi untuk memerintahkan Menteri Dalam Negeri agar memberikan kasus Katir tersebut kepada Anan. Sehingga oleh karena itu, Anan pun memukuli dan menyiksa Katir, lalu mengancam Katir agar Katir tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya saat nanti dia diinterogasi. Dan jika sampai Katir mengatakan kebenarannya dan mengatakan bahwa Risilah orang yang telah menyuruh Katir untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan yang Katir lakukan, Anan mengancam bahwa dia akan membunuh saudara kembar Katir. Karena ternyata Anan dan Risi sudah mengetahui informasi tentang Mati dan Katir. Mendengar ancaman dari Anan, Katir pun menghiraukannya dan malah tertawa, sehingga membuat Anan emosi dan kembali memukulinya. Sampai akhirnya Aslan datang ke sana dan menghentikan apa yang sedang dilakukan oleh Anan kepada Katir, di mana Aslan mengancam pimpinan kepolisian di sana dengan mengatakan bahwa jika kepolisian India tidak menyerahkan kasus Katir yang mereka kira adalah Mati kepada Aslan, maka Aslan akan membawa kasus tersebut ke pengadilan internasional. Sehingga oleh karena itu, kepolisian di sana pun tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk Anan yang sebenarnya tidak ingin memberikan Katir juga tidak bisa melakukan apapun. Dan dari kejadian itu, Aslan kini menyadari bahwa mungkin Anan adalah salah satu anak buah Risi yang berusaha menghalangi penyelidikan yang dilakukan oleh Aslan. Dan singkat cerita, Katir pun diserahkan kepada Aslan dan dibawa ke ruang interogasi. Sementara itu di tempat lain, para petugas polisi mendatangi rumah Bavana untuk memberitahu Bavana bahwa Mati Azagan, calon suami Bavana, adalah seorang pembunuh bayaran, di mana saat ini Mati sedang ditahan di kantor polisi. Dan Bavana yang mendengar berita itu pun tidak mempercayai berita tersebut dan memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Dan singkat cerita, Bavana, Kang Momon, dan orang-orang terdekat Mati pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, di mana interogasi yang dilakukan kepada Bavana dan yang lainnya pun juga bisa dilihat oleh Mati lewat sebuah tayangan video yang disediakan oleh para petugas polisi. Dan di sisi lain, si hacker dan juga Risi pun juga ikut menyaksikan penayangan video interogasi yang dilakukan terhadap Mati. Dan singkat cerita, interogasi terhadap Katir pun dimulai, di mana di sana Katir mengatakan bahwa dia memanglah Mati dan dia juga seorang guru matematika, tapi dia bukan seorang pembunuh karena pembunuh yang sebenarnya adalah kakaknya yang bernama Katir, ungkap Katir yang berpura-pura menjadi Mati. Lalu untuk membuktikan ucapannya, Katir yang berpura-pura menjadi Mati menyuruh para polisi untuk melihat catatan penjara Kolkata pada tahun 1985. Sehingga para polisi pun segera mengecek catatan polisi Kolkata pada tahun 1985. Di mana dari catatan tersebut, para polisi mengetahui catatan pembunuhan terhadap Pak Polisi yang memperlakukan mayat Ibu Katir dan Mati dengan tidak baik saat akan menguburkan mayat si ibu setelah dihukum gantung. Di mana yang kita ketahui sebelumnya bahwa pembunuh Pak Polisi itu adalah Mati. Namun demi menyelamatkan Mati, Katir menyuruh Mati untuk mengatakan bahwa orang yang telah membunuh polisi tersebut adalah Katir. Sehingga orang yang tercatat sebagai pembunuh di catatan kepolisian Kolkata adalah Katir. Lalu, Katir yang sedang berpura-pura menjadi Mati mengatakan bahwa saat dia masih kecil, dia dididik dan disekolahkan oleh Nelai. Namun seiring dengan waktu, dia mengetahui bahwa Nelai dan Katir bersekongkol untuk melakukan banyak kejahatan. Dan tidak hanya itu, Nelai dan Katir pun berencana, jika suatu saat Katir ketahuan dalam aksi kejahatannya, maka Katir dan Nelai berencana untuk mengkambing hitamkan Mati dalam masalahnya, ungkap Katir yang sedang berpura-pura menjadi Mati.
Dan oleh karena kesaksian dan juga bukti yang diberikan oleh Katir yang berpura-pura menjadi mati, baik Aslan, para polisi, dan juga Risi pun mempercayai apa yang dikatakan oleh Katir yang sedang berpura-pura menjadi mati. Sementara mati yang asli sangat marah mengetahui kenyataan itu, karena di saat dia sudah sangat yakin bahwa dia bisa memenjarakan Katir dan membalas dendam, ternyata lagi-lagi Katir sang jenius bisa meloloskan diri. Dan oleh karena itu, karena Katir yang sukses mengkambing hitamkan mati, kini Aslan, para polisi, dan juga Risi pun merubah target buruan mereka. Yang tadinya memburu Katir yang dikira mati, kini menjadi memburu mati yang asli. Dan menyadari bahwa kali ini dia akan diburu habis-habisan, mati asli pun segera bersiap untuk pergi dengan meninggalkan Nela yang masih berada dalam proses terapi yang ia berikan. Di mana dari waktu awal 31 jam yang dibutuhkan dalam terapi tersebut agar Nelai akan mengungkapkan semua kejahatannya, kini hanya tersisa 12 jam lagi. Lalu, Risi yang licik yang mengira bahwa Katir yang dia kira adalah mati adalah orang yang tidak berbahaya pun menyuruh Anan untuk memujuk Katir yang dia sangka adalah mati untuk bekerja sama untuk menjebak dan menangkap mati yang asli yang mereka sangka adalah Katir. Sehingga Anan pun mendatangi Katir yang dia sangka adalah mati, lalu mengajak mati palsu ini untuk bekerja sama dalam menjebak dan menangkap mati yang asli yang mereka kira adalah Katir. Sehingga singkat cerita, Katir alias mati palsu pun menyetujuinya, lalu menyusun sebuah rencana bersama Anan untuk menangkap mati asli, di mana rencana tersebut adalah merubah penampilan Katir menjadi seperti mati. Lalu Katir alias mati palsu menyuruh Anan untuk memfoto dirinya, lalu menyebarkan foto tersebut ke seluruh penjuru India, dan menyuruh semua kantor polisi untuk mencari orang yang berada di foto tersebut. Dan singkat cerita, para polisi pun melakukan pencarian terhadap mati yang dikira adalah Katir, sehingga mati yang berniat untuk melarikan diri pun tidak bisa melakukannya dan memutuskan kembali ke markasnya. Lalu, di kantor polisi, Katir yang sedang berpura-pura menjadi mati menjelaskan kepada Anan bahwa untuk menemukan Katir adalah hal yang mudah, di mana Katir yang sedang menyamar menjadi mati ini menjelaskan bahwa karena Katir adalah seorang hacker, maka pasti markas yang didiami oleh Katir adalah lokasi yang menggunakan daya listrik dan data internet yang sangat besar. Karena untuk melakukan sebuah peretasan sistem, itu membutuhkan daya listrik dan internet yang kuat. Oleh karena itu, Katir yang sedang berpura-pura menjadi mati menyuruh Anan untuk melacak lokasi yang menggunakan daya listrik dan internet yang kuat. Dan dengan itu, mereka akan menemukan Katir, ungkap Katir yang sedang menyamar menjadi mati. Jadi intinya, rencana dari Katir yang sedang berpura-pura menjadi mati ini adalah menyebarkan foto dirinya yang sudah berpenampilan sama seperti mati ke seluruh penjuru kota, sehingga memaksa mati yang akan melarikan diri tidak bisa melakukannya dan terpaksa kembali ke markasnya. Setelah itu, Katir menyuruh Anan untuk menemukan lokasi yang menggunakan data internet dan listrik yang sangat besar untuk menemukan tempat persembunyian mati. Dan atas instruksi dari Katir alias mati palsu pun, Anan melakukan pencarian lokasi yang menggunakan data internet dan listrik yang besar. Sementara Anan sedang melakukan pencarian, Mati menemui Bavana dan yang lainnya. Dan singkat cerita, bawahan Anan pun berhasil menemukan lokasi yang dicari, di mana ternyata tempat persembunyian Mati selama ini adalah sebuah mall yang sedang direnovasi. Sehingga tanpa berpikir panjang, Katir, Anan, dan para bawahannya pun berangkat menuju mall tersebut. Singkat cerita, Katir dan yang lainnya pun sudah sampai di lokasi yang dituju. Namun sesampainya di sana, Katir menjelaskan bahwa di luar terdapat bekas ban mobil. Itu menandakan bahwa sebelum mereka datang, ada beberapa orang yang terlebih dahulu datang ke tempat itu. Dan berdasarkan dari radius beloknya, Katir mengatakan bahwa orang-orang tersebut menggunakan sebuah sedan, 3 SUV, dan 2 truk. Dan dari jumlah kendaraannya, Katir menyimpulkan bahwa sekitar 20-25 orang sudah terlebih dahulu datang ke tempat itu sebelum mereka. Dan sesaat setelah Katir mengatakan itu, tiba-tiba Risi dan anak buahnya muncul dan menghabisi para bawahan Anan. Lalu, Risi berkata kepada Katir yang dia kira adalah Mati, bahwa dia sangat berterima kasih kepada Mati, karena berkat Mati yang mau menerima kerjasama dari Anan, Risi bisa menemukan tempat itu dan akan segera menghabisi Katir, ungkap Risi. Lalu, Risi juga menjelaskan bahwa sebenarnya Risi tidak ingin membunuh Mati. Namun karena sekarang Mati juga sudah tahu tentang kejahatan Risi, maka dengan sangat terpaksa, Risi juga akan membunuh Mati. Jadi, sesuatu yang hanya bisa Risi katakan saat ini adalah, maaf, karena aku harus membunuhmu, ungkap Risi.
Namun dengan sangat tenang, Katir yang sedang berpura-pura menjadi mati mengatakan bahwa Risi tidak perlu meminta maaf, karena sebenarnya Risi juga sudah sangat berjasa untuknya. Karena berkat Risi yang mengajaknya bekerja sama, saat ini dia bisa bebas dari kantor polisi, ungkap Katir yang sedang berpura-pura menjadi mati. Lalu Katir menjelaskan bahwa dalam waktu 11 menit dan 11 detik, Risi dan semua prajuritnya akan dia bunuh, ungkap Katir. Dan setelah itu, Risi yang sadar bahwa sebenarnya Katir menerima kerjasama dari Anan adalah untuk memanfaatkannya agar bisa keluar dari kantor polisi, langsung mendorodotnya dengan banyak tembakan. Namun Katir berhasil kabur dengan menggunakan tubuh Anan sebagai tameng, yang membuat Anan meninggoy di tempat. Sementara itu, Mati menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi sambil bersembunyi. Lalu Risi dan anak buahnya berpencar untuk menemukan Katir dan membunuhnya. Namun Katir mampu menghabisi anak buah Risi satu persatu. Sementara itu, Mati yang sudah tidak punya cara lain lagi, membuat sebuah video yang dia kirimkan kepada Aslan, di mana dalam video tersebut dia mengatakan bahwa dialah hacker yang selama ini selalu membantu Aslan dengan mengirimkan informasi-informasi terkait rencana pembunuhan kepada Aslan. Namun saat ini, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup dalam beberapa waktu ke depan atau tidak. Namun apapun yang terjadi, Mati mengatakan bahwa satu-satunya cara agar Aslan bisa menutup kasusnya dengan sukses adalah dengan pernyataan Nelai, di mana di saat itu terapi yang dia berikan kepada Nelai hanya tinggal 30 menit lagi. Itu artinya Nelai akan mengungkapkan semua informasi yang ia tahu dalam 30 menit. Dan karena Katir, Risi dan juga semua anak buahnya berada di tempat itu, Mati mengatakan bahwa Aslan harus secepatnya datang ke tempat itu, dan Mati sudah mengirimkan lokasinya kepada Aslan. Pesan itu pun langsung diterima oleh Aslan, sehingga dia bergegas mendatangi lokasi yang dikirimkan oleh Mati. Kembali kepada Katir, di mana di sana dia yang sedang mencari tempat untuk bersembunyi, secara tidak sengaja memasuki ruangan Mati dan menemukan Nelai. Lalu tiba-tiba Mati membokong Katir dan menghajarnya. Namun di sini Katir seperti tidak mau melawan adiknya itu dan seperti ingin menjelaskan sesuatu. Namun lagi-lagi Mati tidak memberi Katir kesempatan dan terus menghajarnya. Sehingga perkelahian itu pun menimbulkan keributan yang membuat Risi mengetahui posisi Katir dan Mati. Sehingga Risi pun mendorodot tempat persembunyian Mati dan Katir untuk membuat mereka keluar. Di mana dalam pendorododan itu, Mati dan Katir berhasil selamat karena berlindung. Namun Nelai kunci agar Aslan bisa memecahkan kasus pembunuhan berantai, tertembak dan tewas. Sehingga dengan itu, kini sudah tidak ada lagi bukti untuk mengungkapkan kejahatan Risi dan Katir, yang membuat Mati marah lalu menghajar Katir dan mencekiknya. Dan lagi-lagi, Katir tidak mau melawan karena tidak tega menyakiti adiknya itu. Dan saat Katir hampir mati karena dicekik Mati, dia menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang telah membunuh Jennifer. Lalu kita pun dibawa ke dalam flashback Mati, di mana ternyata saat itu Katir menelpon Jenny dan mengajaknya bertemu. Di mana di sana Katir menjelaskan kepada Jenny bahwa dia sudah mengatur rencana kepergian Jenny dengan Mati ke Bangladesh. Jadi Katir menyuruh Jenny untuk segera membawa Mati ke Bangladesh. Katir mengatakan semua rencananya kepada Jenny dan bukannya kepada Mati adalah karena saat itu Mati sedang marah kepada Katir. Jadi Katir takut kalau Mati tidak mempercayainya. Jadi Katir menemui Jenny untuk menjelaskan rencananya. Namun salahnya Jenny malah menelpon adiknya untuk mengucapkan kata-kata perpisahan, sehingga adiknya memberitahu ayahnya, dan setelah itu ayah Jenny mengejar Jenny dan menabrak Mati serta Jenny, di mana ayahnya lebih rela Jenny mati dibandingkan Jenny akan menghancurkan kehormatan keluarganya dengan berpacaran dengan Mati, ungkap ayahnya. Lalu ayah Jenny menyuruh anak buahnya untuk membuang mayat Mati ke laut. Dan begitulah cerita yang sebenarnya, di mana dapat kita simpulkan bahwa permusuhan antara Mati dan Katir adalah karena kesalahpahaman, di mana Mati menyangka bahwa Katirlah orang yang telah menabrak mereka berdua. Sementara cerita yang sebenarnya adalah Katir yang berusaha menyelamatkan Mati serta Jenny dengan akan mengirimkan mereka berdua ke luar negeri. Lalu setelah itu Katir menjelaskan bahwa di saat kejadian itu dia tidak bisa berbuat apapun karena banyak orang yang menyaksikan mereka. Namun sesaat setelah itu Katir mendatangi mereka semua dan membunuh semua orang yang telah mencelakai adiknya itu. Dan setelah semua ceritanya, Mati pun menyadari bahwa dia sudah salah paham terhadap kakaknya itu. Lalu Katir menjelaskan bahwa sebenarnya dia mengalami sebuah penyakit yang namanya halusinasi, di mana dia selalu didatangi banyak sosok dalam pikirannya yang memberikan dia banyak nasihat. Dan di antara sosok yang sering datang menemuinya adalah
Sosok mati adiknya saat masih kecil. Itulah sebabnya Katir tidak pernah mau mengobati penyakit halusinasinya tersebut. Karena dengan dia mengobati penyakitnya, maka dia tidak akan pernah lagi melihat adiknya yang sangat ia sayangi. Dan karena sudah tidak ada waktu lagi, percakapan pun diakhiri dengan Katir yang menjelaskan bahwa dia akan pergi keluar untuk menghadapi Risi dan semua anak buahnya. Namun Mati tidak mengizinkan kakaknya untuk pergi keluar dan menghadapi Risi serta anak buahnya. Karena jika sampai Katir keluar, maka dia pasti akan tewas. Dan Mati tidak mau kehilangan kakaknya itu, ungkap Mati. Lalu Mati juga menjelaskan bahwa Aslan sebentar lagi akan datang, sehingga mereka berdua bisa selamat. Namun Katir menjelaskan bahwa dia adalah orang jahat yang telah membunuh banyak orang. Jadi sekalipun dia selamat, maka pasti dia akan diberi hukuman yang sangat berat. Terlebih lagi, Risi tidak akan membiarkan mereka berdua hidup-hidup. Sebelum Aslan datang, mungkin Risi sudah menghabisi mereka berdua. Oleh karena itu, Katir mengatakan bahwa jalan terbaik adalah dia yang akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adiknya. Dan Katir berpesan, setelah kematiannya, Katir menyuruh Mati untuk menggantikan dirinya menjadi sosok Mati di desanya. Seorang guru matematika yang dikenal baik hati dan penyayang oleh semua warga. Dan mengurus anak-anak yatim piatu yang saat ini diurus oleh Katir. Dan setelah itu, Katir pun pergi. Di mana dengan gagah berani, Katir dapat membantai seluruh anak buah Risi. Meskipun dia juga terkena beberapa tembakan dan terluka. Sementara Mati hanya bisa menangis melihat pengorbanan yang dilakukan oleh kakaknya itu tanpa bisa melakukan apapun karena dia dikunci di dalam ruangan oleh Katir. Dan pada akhirnya, Katir bisa mendorodot Risi dan menghabisinya. Namun sebelum Risi benar-benar tewas, Risi berhasil memberikan beberapa tembakan yang mengenai Katir dan membuat Katir tewas bersamanya. Tak lama setelah itu, Aslan datang dan para polisi untuk mengevakuasi tempat peperangan dan Mati asli yang telah menggantikan Katir sebagai Mati, di mana di sana dia ditemani oleh Kang Momon dan si bocil anak yatim yang diurus oleh Katir. Namun meski begitu, Bavana mengetahui bahwa Mati yang saat ini selamat bukanlah Mati calon suaminya. Karena ternyata sebelumnya, saat Katir menemui Bavana di kantor polisi, Katir menjelaskan semuanya kepada Bavana. Dan tujuan Katir yang berpura-pura menjadi Mati saat diinterogasi, sebenarnya adalah agar dia bisa selamat dari tuduhan dan dibebaskan. Sehingga dia bisa keluar dari kantor polisi untuk melindungi adiknya dan menghabisi Risi serta seluruh anak buahnya. Bisa dibilang bahwa semua kejadian ini sudah direncanakan oleh Katir sang jenius matematika. Dan film pun ditutup dengan tangisan kesedihan Bavana dan Mati karena kehilangan Katir.